Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Buat yang baru gabung, silakan hidupin notif dan tombol subscribe-nya. Dan bagi yang udah subscribe, semoga semakin panjang, besar dan berurat. Tidak lupa juga, semakin menggelembung dan menjepit. Hahaha, thank you. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2244. Bab 2244, Sasaran Baru. Tapi Yao Guang, yang selalu bersenang-senang, membalas, apakah kamu membiarkan kemenangan tunggal itu pergi ke kepalamu? Jiang Chen terkekeh, sepertinya berita tidak menyebar secepat itu sekarang. Setelah Kepulauan Peremajaan, saya juga menghancurkan suku Iblis Emas, Titan, dan monster di Tanah Suci Everlasting dan Flora. Pasukan mereka terbaring berantakan, hampir semua pasukan mereka tewas. Setan kayu di Eternal ada di sebelah menu. Saya hanya melewati Sunrise dan tidak berharap menemukannya di tangan musuh. Beruntung, Radiance masih teguh. Petik 2. Kedua wanita itu menatapnya, tercengang, seolah-olah mereka melihat hantu secara langsung. Apakah dia manusia atau alien? Saudara Jiang, Anda mengatakan Anda telah mengalahkan 3 suku iblis lagi. Bahwa kau membantai mereka sampai akhir. Si Tong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kurang lebih, kata pria muda itu. Tapi, si Tong memulai lagi sebelum menelan kata-katanya. Namun, Yao Guang tidak memiliki masalah yang sama. Mengalahkan 3 suku iblis sendirian. Saudara Jiang, apakah Anda pikir kami berusia 3 tahun? Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Siapa bilang aku melakukannya sendiri? Saya mendapat bantuan, dan lebih dari yang Anda pikirkan. Petik 2. Di mana mereka? Yao Guang menatapnya, sepertinya mencari bantuan itu. Jiang Chen melambai santai. Ada terlalu banyak telinga di tempat ini, jadi sebaiknya kita tetap diam. Itu mengingatkan saya, dalam perjalanan ke sini, saya melihat setan bersayap memobilisasi. Setan api juga bergerak. Mereka pasti merencanakan serangan pada Radiance segera. Petik 2. Suasana berubah suram dan berat saat giliran topik. Ini adalah masalah pelik untuk seluruh Radiance. Mereka telah mengumpulkan semua bantuan yang tersedia, tetapi hidup itu sulit bagi semua orang di Myriad Abyss. Tidak ada yang punya cukup kekuatan untuk diselamatkan. Bahkan Eternal, pemimpin aliansi, dalam bahaya, dan tidak bisa diandalkan. Radiance sekarang telah mencapai ujung jalan. Saudara Jiang, apakah Anda tidak takut ketahuan oleh iblis dalam perjalanan ke sini? Si Tong bertanya. Mereka memang merepotkan, jadi aku harus sangat berhati-hati. Ngomong-ngomong, berapa banyak kekuatan tempur yang bisa dikerahkan Radiance? Apakah Anda memiliki pejuang kerajaan ilahi? Petik 2. Kedua gadis itu saling memandang, lalu menggelengkan kepala, sedikit malu. Nenek moyang kita semua pergi. Mereka tidak mengira setan akan datang begitu cepat. Mereka mengira pertempuran di dunia luar akan lebih penting. Sekarang mereka terjebak, jalan kembali diblokir. Mereka juga tidak bisa menyerah melawan mereka di sana, jadi mereka terkutuk jika mereka melakukannya dan terkutuk jika mereka tidak. Ada beberapa harapan di mata si Tong saat dia menatapnya. Saudara Jiang, dengan prestise Anda yang bersinar sebagai Tuan Muda Eternal, panggilan publik untuk senjata dari Anda pasti akan menyatukan 10 negeri suci. Ide yang terdengar indah, tapi sayangnya, Tanah Suci tidak sesuai dengan tugas. Lebih dari antusiasme atau energi muda dibutuhkan untuk melawan iblis. Bahkan disatukan, seberapa kuat pasukan Myriad Abyss bisa berkumpul? Apakah itu akan cocok untuk musuh? Tanpa 10 leluhur besar, ada sedikit potensi pertarungan catatan yang tersisa di Tanah Suci. Hanya Eternal yang memiliki tahanan alam ilahi, juga Zijumin dan beberapa dewa lainnya, jadi mereka sedikit lebih baik. Tapi itu semua relatif. Tuan Muda meringis ketika dia membayangkan bentrokan frontal antara Eternal dan setan. Bahkan, daripada mengumpulkan mereka semua di satu tempat, lebih baik bagi mereka masing-masing untuk tinggal di rumah. Setidaknya mereka bisa menyebarkan pasukan musuh, seperti yang ditunjukkan oleh situasi saat ini. Suku-suku telah menyerang Tanah Suci secara terpisah, memberinya kesempatan untuk menyergap mereka di setiap belokan. Karena itu, seruan kepada senjata lebih banyak merugikan daripada kebaikan. Stand terakhir seperti itu agak terlalu dini. Belum waktunya untuk melemparkan semua pasukan mereka ke medan pertempuran, setidaknya tidak sampai pertempuran terakhir terjadi pada mereka. Kebisuannya menyebabkan Yao Guang cemberut. Sayang sekali. Kakak perempuan si Tong sangat menghargai Anda, tetapi Anda tidak lain adalah tipe yang harus dilepaskan dari tanggung jawab Anda. Petik 2. Sudah lama terbiasa dengan emosinya,
Tuan muda itu tersenyum dengan tenang dan menolak berkomentar, memilih untuk bertanya, gadis suci Sitong, yang menjaga api First Dawn saat ini. Saudara Jiang, apakah Anda datang untuk api sehingga Anda bisa bergegas menyelamatkan Eternal? Sitong bertanya dengan lembut, sedikit kecewa. Jiang Chen mengangguk, ini kutukan alami iblis kayu. Sayang tidak menggunakannya untuk melawan mereka. Tetapi karena saya sudah berada di sini, saya tidak bisa pergi tanpa menyiksa beberapa iblis. Pertama, kita perlu memancing iblis api menjauh dari Sunrise. Kalau tidak, membunuh mereka akan membuktikan tugas yang melelahkan. Untungnya, apinya adalah umpan yang sempurna. Petik 2. Matanya berkedip, Sitong yang dipanggil ulang, bertanya, Brother Jiang Chen, Anda pasti punya rencana yang bagus. Yao Guang juga bergerak mendekat. Haruskah aku menjemput eksekutif senior agar kita bisa membahasnya bersama? Jiang Chen mengibaskan tangannya. Tidak dibutuhkan. Sikap tegasnya mengejutkan para gadis. Bukankah banyak kepala lebih baik dari satu? Penolakannya agak membingungkan. Apakah itu karena kesombongan? Atau mungkin para pengambil keputusan kedua tanah suci itu hanyalah renungan baginya? Jiang Chen menanggapi dengan acuh tak acuh, sebelum masuk, saya melihat jejak iblis tersembunyi samar di sekitar tempat ini. Ditebakan, mereka sudah menyelinap ke dalam. Petik 2. Apa? Kedua wanita itu pucat karena kaget. Yao Guang, khususnya, tidak bisa menahan diri untuk menindaklanjuti. Jiang Chen, jangan mencoba menakuti kita. Yang terakhir dengan tenang menjawab, bukan gaya saya untuk memuntahkan tuduhan yang tidak berdasar. Saya tidak akan berbicara tanpa bukti kuat. Petik 2. Kedua gadis suci berubah menjadi kuburan. Keadaan kami benar-benar mengerikan jika pangkat kami telah disusupi. Apa yang akan kita lakukan jika mereka menyerang kita baik dari dalam maupun dari luar? Petik 2. Jiang Chen mengangguk, tapi senyumnya tetap tanpa beban. Semua adil dalam cinta dan perang. Sejak dahulu kala, mata-mata diimbangi oleh counter space. Jika iblis ingin menguji kebijaksanaan kita, maka ayo kita patuhi mereka. Setan api, setan bersayap tes, jika kita bisa memberikan mereka pukulan kritis, diikuti oleh setan kayu. Kedua wanita itu bahkan tidak berani membayangkan hasil yang sempurna. Jika api dan setan bersayap diarahkan, diikuti oleh iblis kayu, maka lebih dari setengah dari 10 suku akan lumpuh. Kerusakan akan luar biasa, tidak peduli seberapa hebatnya roh-roh surgawi, apa yang dapat mereka capai sendiri. Mata Sitong berbinar penuh harap. Saudara Jiang, ceritakan semuanya. Kami memiliki keyakinan penuh pada Anda. Petik 2. Tuan muda mengirim tatapan menggoda pada Yao Tong. Dia bisa melihat kepercayaan mutlak di mata Sitong, tapi temannya selalu suka bermain sebagai penasihat iblis. Siapa yang tahu apa yang dia kenakan di lengan bajunya? Sovereign of the Three Realms, Chapter 2245. Bab 2245. Api of First Dawn. Yao Guang mendengus. Aku tidak ragu mengikuti petunjukmu jika kau benar-benar menakjubkan. Tetapi jika Anda mencoba untuk menarik yang cepat, Petik 2. Dia menggelengkan kepalan tangannya yang kecil, siap untuk memukulnya dengan cepat. Jiang Chen menyeringai. Sekarang yakin bahwa dia ada di sisinya juga, dia berbalik ke Sitong dan menurunkan suaranya. Jika Anda bisa mendapatkan api First Dawn, saya sekitar 70% yakin bahwa kita bisa memancing keluar kekuatan setan api. Mereka akan menjadi bebek saat itu. Petik 2. Itik duduk. Sitong berkedip. Itu tidak akan semudah kau membuatnya terdengar. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat nenek moyang mereka? Petik 2. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh. Aku telah membunuh sejenisnya di ember dalam perjalanan ke sini. Nenek moyang iblis api memang diakui kuat, tetapi tidak harus lebih dari rekan iblis titan mereka. Petik 2. Dalam lingkungan yang berapi-api, dan terutama Sunrise, setan api dapat memanfaatkan potensi yang mengerikan dalam pertempuran. Mereka dengan mudah menghancurkan pembudidaya dari tingkat yang sama dan bersaing dengan yang lebih tinggi. Tetapi tanpa keuntungan itu, mereka tidak lebih kuat dari manusia. Setidaknya, perbedaan itu jauh dari luar biasa. Sitong menjawab rendah, bibiku bela diri adalah orang yang melindungi api First Dawn. Dia sangat mencintaiku. Dia pernah mengatakan kepada saya untuk membawa api ke Eternal, tetapi pada akhirnya saya dengan bijaksana menolak. Petik 2. Jiang Chen memuji, untuk bersikeras binasa bersama sekte Anda, kesetiaan Anda yang tak terbatas pantas dihormati. Petik 2. Yao Guang memutar matanya ke arahnya. Loyalitas pantatmu. Bibinya yang bela diri berarti baginya untuk mencari perlindungan di abadi, artinya, bersama Anda. Kakak perempuan memilih untuk tidak melakukannya karena dia tahu kau adalah pemburu roh yang berubah-ubah. Petik 2. Implikasinya terlihat menyentak Jiang Chen dan Sitong, membuat mereka berdua merasa sangat canggung. Kakak yang bijaksana,
jangan bicara sampah. Bagaimana bisa pahlawan seperti saudara Jiang menjadi hina seperti itu? Si Tong mencaci dengan tatapan tajam. Baik, baik, mari kita pura-pura tidak mengatakan apa-apa. Jiang Chen, beritahu kami, bagaimana Anda akan mengambil keuntungan setelah mendapatkan api First Dawn? Petik 2. Setelah nenek moyang iblis api terpikat menjauh dari sarang mereka, aku akan mengerumuni mereka dengan semua penolongku dan membunuh mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Sederhananya, itu hanyalah serangan dengan umpan. Apakah kita bertiga satu-satunya yang tahu? Mata ekspresif Yao Guang berkibar. Semakin sedikit semakin baik, kami tidak ingin memberitahu musuh. Tidak ada yang tahu identitas penipu di dalam Radiance, dan tuan muda itu secara alami tidak punya waktu untuk bermain detektif. Dia tidak mau mengekspos dirinya dalam hal apapun. Satu-satunya kepastiannya adalah bahwa kedua wanita ini belum berasimilasi. Setidaknya dia bisa mempercayai mereka. Alis Si Tong naik. Ketika dorongan untuk mendorong, dia cocok untuk pria manapun. Baiklah, saya akan bergabung dengan Anda dalam kegilaan Anda, Brother Jiang. Saya akan mendapatkan api First Dawn besok pagi. Tetapi Anda membutuhkan seni khusus untuk mengendalikannya. Bahkan saya tidak bisa mengatakan dengan pasti saya bisa. Lagi pula, jumlahnya bukan lelucon, dan kekuatannya terlalu menakutkan. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Kamu hanya perlu mendapatkannya, serahkan sisanya pada saya. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Yao Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan muda yang abadi terkekeh. Sudah waktunya untuk mengadakan pertunjukan. Gunakan keahlian akting terbaik Anda untuk menjaga semuanya tetap tersembunyi. Setelah iblis api diarahkan, iblis bersayap juga akan berada dalam kejutan yang menyenangkan. Petik 2. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mata Yao Guang berkedip. Itu rencananya, akunya. Saya suka ambisi itu. Tapi aku masih agak ragu. Apakah Anda benar-benar memiliki apa yang diperlukan? Semua Sunrise tidak bisa menahan mereka, dan kamu, sendirian. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya punya pembantu. Jiang Chen tersenyum. Baiklah, gadis suci Yao Guang, aku butuh tempat untuk beristirahat hari ini. Aku mengandalkanmu. Dia tidak menjelaskan lebih jauh. Terlalu banyak bicara menyebabkan masalah dan belum lagi, berdebat dengan seorang gadis yang disengaja seperti Yao Guang hanyalah sakit kepala, jadi keheningan benar-benar emas dalam kasus ini. Menyembunyikan seorang pria di kediamannya adalah pengalaman yang cukup bagi Yao Guang. Dia menghabiskan sepanjang malam terbelah antara banyak emosi. Kadang-kadang, dia takut Jiang Chen tiba-tiba akan mengambil tindakan terhadapnya, tetapi seiring berjalannya waktu tanpa rasa takutnya muncul, dia merasa sulit untuk tidak merasa sedikit kecewa. Orang itu benar-benar penuh dengan dirinya sendiri. Lihat apakah aku akan memberinya waktu sehari jika dia mencoba berbicara denganku di masa depan. Malam berlalu tanpa bicara. Si Tong kembali pada cahaya pertama keesokan paginya dengan api First Dawn, seperti yang dijanjikannya. Itu sepenuhnya disegel di dalam labu kuning tanah. Melihat wadah kecil itu, tuan muda itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, berapa banyak api yang bisa disimpan oleh labu sebesar ini. Jangan meremehkannya, Brother Jiang. Ini adalah salah satu harta karun utama Sunrise, yang disebut labu vitalitas Yin dan Yang. Itu bisa menyimpan lebih banyak api daripada yang bisa kau bayangkan. Si Tong membengkak dengan bangga ketika dia berbicara tentang pusaka fraksinya. Sangat baik, pria muda itu mengangguk. Brother Jiang, izinkan saya menjelaskan bagaimana mengendalikannya. Meskipun aku sendiri tidak terlalu mengenal seni. Jiang Chen mengibaskan tangannya. Aku punya cara sendiri. Tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Petik 2. Keyakinannya beralasan. Di seluruh dunia, sedikit saja seni manipulasi yang tidak dikenalnya, belum lagi ia sudah terbiasa dengan api First Dawn di kehidupan sebelumnya. Tetapi tidak perlu baginya untuk bertindak sama sekali. Dia memiliki seorang ahli di sisinya, yang disebut burung vermilion. Ketika datang ke api, bahkan iblis api tidak akan berani mengklaim superioritas atas makhluk roh surga dan bumi, yang lahir dari api tertinggi di dunia. Api adalah intisari dari keberadaan burung itu. Dengan demikian, penguasaannya atas apapun yang berapi-api tidak tertandingi. Kamu brengsek, tidak bisakah kamu mengatakan niat baik dari yang buruk? Yao Guang mendengus. Si Tong sendiri hanya tersenyum. Lebih percaya diri daripada temannya dalam kemampuan tuan muda, dia tidak tersinggung. Saudari yang bijak, saudara Jiang memang jenius luar biasa. Api tidak akan menjadi tantangan baginya. Petik 2. Baiklah. Jadi, katakan padaku, apa yang terjadi selanjutnya? Petik 2. Jiang Chen menangkupkan tinjunya. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu. Anda akan mendengar kabar baik paling banyak dalam 3 hari. Petik 2. Maksud kamu apa? Apakah kau akan pergi?
Yao Guang mendengus, sedikit tidak senang. Mungkin kamu baru saja datang untuk menipu kita keluar dari api. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pikiran gadis ini benar-benar satu-satunya. Apakah dia tipe pria seperti itu? Si Tong menarik-narik lengan temannya. Diam, sosok seperti saudara Jiang hanya perlu meminta untuk menerima api. Kenapa dia harus menipu kita? Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2246. Bab 2246. Nenek moyang api setan. Jiang Chen menyelinap keluar dari tanah suci Radiance dengan api First Dawn. Dia melakukan kewaspadaan terus-menerus dan ragu-ragu di wilayah antara Radiance dan Sunrise, mengamati medan. Ini dia. Dari jarak ini, aku akan bisa menarik perhatian iblis api di Sunrise, dan iblis bersayap tidak akan bisa datang membantu mereka tepat waktu karena mereka bersiap untuk menyerang Radiance. Mereka akan tiba tepat pada waktunya bagi saya untuk menyerang mereka. Petik 2. Itu bukan tempat terbaik untuk penyergapan, tapi itu sangat tidak jelas. Dia pertama-tama harus memeriksa apakah ada setan dalam radius 1000 mil. Tidak ada manusia di sekitar, yang juga berarti sangat sedikit setan yang akan datang ke daerah ini. Patroli lewat sesekali, tetapi mereka tidak pernah bertahan. Ini adalah tempat yang bagus sebagai tempat peristirahatan bagi nenek moyang iblis api. Mengingat Feng Shui sempurna di daerah itu akan memalukan bagi iblis api untuk mati di tempat lain. Jiang Chen membuat persiapan untuk formasinya. Dia meletakkannya jauh di bawah, bukan di atas tanah, untuk memanfaatkan energi yin yang keras di bawah permukaan. Energi yin yang keras sangat penting untuk mengalahkan iblis api. Itu sangat dingin, yang akan menekan kekuatan setan api untuk waktu yang singkat setelah dilepaskan. Tentu saja, formasi itu jauh dari satu-satunya trik Jiang Chen. Ada banyak hal lain yang akan ia atur. Mengingat kultivasinya, semudah mengangkat jari baginya untuk mengatur formasi sederhana. Dia menyelesaikan pekerjaan hanya dalam 6 jam. Dia kemudian memanggil keempat binatang suci dan bertanya pada Vermilion Bird, Brother Vermilion, saya ingin memikat para leluhur iblis api di sini dengan api First Dawn. Bisakah Anda meningkatkan api sehingga perhatian mereka akan tertangkap? Petik 2. Haha, tentu saja. Kita hanya harus membuat resonansi untuk membawanya kepada kita. Mereka akan berpikir ada harta di sini menunggu mereka. Petik 2. Itu adalah sepotong kue untuk burung. Ah, bagaimana jika para leluhur terlalu berhati-hati untuk datang sendiri? Mengapa jika mereka hanya mengirim beberapa bawahan? Petik 2. Lalu kita akan menakuti bawahan. Jika nenek moyang mengetahui bahwa tidak hanya api fajar pertama, tetapi juga roh pendampingnya, mereka tidak akan dapat menahan godaan. Yakinlah, para penanam elemen api semuanya sepenuhnya terobsesi dengan sumber api terkuat. Anda tidak perlu khawatir mereka akan menjauh. Burung Vermilion yakin akan penilaiannya. Jiang Chen terkekeh. Itu sempurna kalau begitu. Dia menoleh ke Black Tortoise. Ada hubungan timbal balik antara saling melengkapi dan kontra antara 5 elemen, Brother Black. Beberapa teknik Anda secara alami lebih efektif untuk setan api. Anda akan memainkan peran penting dalam pertarungan ini. Bersiaplah untuk itu. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Tanya si kura-kura hitam. Setelah perkelahian pecah, gunakan gas bernanahmu sepenuhnya dan tutupi seluruh area bersamanya. Kemudian, kalian semua harus bekerja sama untuk menjebak musuh kami dengan domain gabungan Anda. Kakak Long, Little Light, kau yang tersinggung. Saudaraku Vermilion, kamu harus menghindari infeksi oleh energi yin. Jangan terlalu dekat saat Anda berkelahi. Saya akan mengisi peran Anda saat dibutuhkan. Petik 2. Jiang Chen sekarang bisa menyaingi burung itu dalam pertempuran. Bahkan, dia mungkin petarung yang lebih kuat. Banyaknya harta yang dia miliki membuatnya sangat kuat. Setelah menugaskan masing-masing sahabatnya peran mereka, sudah waktunya burung Vermilion untuk bersinar. Api First Dawn menari dengan anggun seperti peri di bawah perintah burung, karena binatang suci memiliki afinitas alami dengan elemen api. Kekuatan luar biasa beresonansi kuat dengan setan api di sekitar Sunrise. Rasa kegembiraan yang aneh di dalam diri mereka. Ini tidak akan luput dari perhatian nenek moyang ilahi mereka. Setan api telah mengantisipasi imbalan besar untuk mengambil alih Sunrise, tetapi mendapati mereka sangat kecewa bahwa setengah dari api First Dawn, salah satu sumber api paling murni, telah dipindahkan oleh para pembudidaya Sunrise, hanya menyisakan hanya nyala api yang berbeda untuk setan-setan itu. Itu adalah sesuatu, tetapi tidak cukup untuk memuaskan iblis api. Nenek moyang sedang mendiskusikan apakah mereka harus menyerang Radiance juga. Kedua tanah suci ini selalu merupakan sekutu dekat. Mungkin mereka akan menemukan beberapa jarahan di sana. Diskusi mereka terganggu oleh resonansi simultan dari setiap sumber api di sekitar Sunrise. Fenomena alam yang aneh dari elemen api muncul satu demi satu. Kedua leluhur itu ternganga kaget.
Nenek moyang Blazing Sun, kepala suku, dengan ganas membelalakan matanya yang merah dan kejam. Apa yang sedang terjadi? Apakah roh api yang kuat memasuki dunia? Petik 2. Nenek moyang berambut merah yang sama jeleknya membuat perhitungan dari jari-jarinya. Dia adalah Forefather Glaring Flare, dan statusnya adalah rambut lebih rendah dari leluhur lainnya. Itu ke barat daya dari sini, di daerah antara Sunrise dan Radiance Sacred Land. Kedua leluhur saling bertukar pandang dan membaca kejutan dan minat di mata masing-masing. Tidak ada keraguan bahwa resonansi kuat adalah hasil dari harta api atau makhluk roh. Bagaimana kalau kita melihatnya? Tanya Forefather Glaring Flare. Kita harus. Forefather Blazing Sun terkekeh. Atau mungkin kamu bisa tinggal dan mempertahankan pos kami, adik kecil. Saya akan memeriksa tentang apa semua itu. Apa yang kamu katakan? Glaring Flare terkekeh. Jika kita bekerja bersama, kita dapat mengatasi tantangan terbesar sekalipun. Saya terlalu khawatir bagi Anda untuk membiarkan Anda pergi sendiri. Lebih baik kita pergi bersama dan bertarung bersama jika ada yang salah, bukan? Petik 2. Mereka mempertahankan penampilan kesopanan, tetapi masing-masing tahu apa yang coba dilakukan yang lain. Baik ingin rekannya untuk mengklaim semua manfaat. Meskipun keduanya iblis api dan kepentingan mereka sebagian besar selaras, tidak satu pun dari mereka yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka tidak ingin berdebat, dan tidak ada yang meyakinkan. Karena mereka tidak mampu merusak aliansi mereka, mereka pergi bersama. Tanpa ragu-ragu, mereka memanggil bawahan dewa mereka dan memerintahkan mereka untuk tinggal dan mempertahankan tanah suci Sunrise, untuk menunggu mereka kembali. Setelah itu selesai, kedua leluhur pergi untuk sumber resonansi terburu-buru. Mereka tidak berpikir mereka memiliki sesuatu untuk ditakuti di wilayah Sunrise. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2247. Bab 2247. Kolam teratai api. Sebagian besar iblis memiliki kelemahan yang sama. Dalam kesombongan mereka, mereka menganggap diri mereka yang terkuat di dunia dan secara naluriah memandang rendah manusia. Benar, mereka telah dimeteraikan dalam perang kuno, tetapi itu bukan karena manusia telah mengalahkan mereka. Manusia telah memanfaatkan semua sumber daya yang mungkin ada di tangan mereka dan merencanakan untuk membuat semuanya berfungsi. Dalam pertempuran langsung, manusia bukan tandingan mereka. Tren saat ini di zaman modern memperkuat keyakinan ini. Setan telah maju tanpa lawan dari sisi lain benua, menaklukkan semua wilayah dan mengalahkan semua faksi yang menghalangi mereka, sampai mereka menemukan formasi transportasi yang mengarah ke Pulau Myriad Abyss. Bayangkan kegembiraan mereka ketika mereka menyadari bahwa Myriad Abyss dapat membawa mereka langsung ke wilayah manusia. Yang terakhir adalah duri terbesar di pihak mereka. Itu adalah wilayah yang paling ingin mereka taklukkan, dan hadiah yang menggiurkan yang tidak bisa mereka tanggung untuk dilepaskan. Myriad Abyss hanyalah persinggahan. Tujuan akhir mereka adalah menyerbu wilayah manusia dan membalas dendam mereka atas kapal yang dihabiskan selama bertahun-tahun. Berbagai suku mengirim pasukan mereka untuk menaklukkan tanah suci Myriad Abyss. Tetapi, sementara semuanya berjalan sesuai rencana untuk beberapa bertemu dengan perlawanan yang tak terduga. Bepergian secepat angin, kedua leluhur tiba di tujuan hanya dalam beberapa jam. Melambat, mata merah Forefather Blazing Sun dengan dingin menyapu area itu. Ketamakan dan keinginan perlahan-lahan mereda dari wajahnya, digantikan oleh gravitas tertentu. Sebagai orang yang terbiasa dengan cara-cara dunia, dia tidak akan dibutakan oleh keserakahan murni. Mereka masih berada di wilayah Sunrise, namun kedua setan tetap waspada. Saudaraku, elemen api sepertinya tidak terlalu aktif di sini. Meskipun berbicara kepada Glaring Flare, Blazing Sun hampir tampak berbicara sendiri. Memang, apakah perhitungan kami salah? Bisik iblis lainnya. Mustahil. Anda dan saya dilahirkan dari api. Ketika datang ke elemen api, indera kita terlalu tajam untuk menjadi salah. Blazing Sun menggelengkan kepalanya. Ada apa? Apakah ada jebakan yang dimainkan? Glaring Flare bertanya lagi. Mari kita berhati-hati. Myriad Abyss telah aneh akhir-akhir ini. Setan emas bertemu dengan bencana, sementara monster dan setan titan dilaporkan saling membantai. Saya mendengar roh-roh jahat sangat marah ketika mengetahui berita itu dan berencana untuk mengirim bala bantuan. Petik 2. Banyak yang pantas mati. Untuk terperosok dalam pertikaian ketika musuh ada di depan mereka, itu sama menghancurkannya dengan mereka. Petik 2. Kamu benar, yang mengatakan, Flora pada awalnya ditugaskan untuk monster iblis, tetapi ketika setan titan masuk, apa yang dikatakan iblis surgawi? Bukan mengintip, yang jelas persetujuan diam-diam. Setelah bertahun-tahun, mereka masih memiliki rencana lama. Blazing Sun menggerutu dengan tidak puas. Saudara Daois,
tidak membiarkan suku lain melampaui mereka selalu menjadi perhatian terbesar mereka. Kita harus bersyukur suku kita tidak sekuat itu, jadi kita tidak perlu khawatir mereka akan melihat kita ke samping. Petik 2. Sambil mengobrol, mereka tidak berhenti menyapu area tersebut untuk mencari petunjuk dengan kesadaran mereka. Seolah dalam sinkronisasi sempurna, keduanya memilih untuk pergi ke arah yang sama. Menemukannya, tidak terlalu jauh di depan kita. Sesuatu sepertinya mengurangi fluktuasi atribut api. Mata Blazing Sun tiba-tiba bersinar. Ya, aktivitas intens dari sebelumnya telah ditekan. Saya mencium bau tikus. Apakah seseorang takut ketahuan? Glaring Flare merenung. Ayo kita lihat. Mereka terbang ke depan. Terlepas dari kekhawatiran mereka, keserakahan naluriah mereka mencegah mereka melambat. Untuk iblis api, godaan seperti itu pada dasarnya tidak mungkin ditolak. Kedua iblis tua itu beringsut lebih dekat ke jurang. Berkat formasi atribut api, Jiang Chen dan burung vermilion telah berbaring. Tempat itu terbakar seperti mulut gunung berapi. Energi api berkobar di udara seperti sprite api mengamuk dibebaskan dari segel mereka. Di sana, Blazing Sun berubah menjadi aliran cahaya merah dan terjun ke tanah. Tidak mau kalah, rekannya mengikuti dari belakang dan mendarat di mulut jurang pada waktu yang hampir bersamaan. Undulasi api di udara segera membuat mereka nyaman. Lihat, apa itu? Mata Glaring Flare bersinar saat dia melihat ke jurang. Di dalam, barisan demi barisan lotus merah api, yang tampaknya mekar penuh, bergoyang tertiup angin seperti bola api yang membumbung tinggi. Lautan api mengelilingi bunga-bunga, seperti danau air memelihara teratai biasa. Saat melihat pemandangan yang benar-benar nyata ini, kedua leluhur merasakan hati mereka berdetak kencang di dada mereka. Teratai ini sama sekali tidak umum, dilihat dari energi roh unik yang mereka keluarkan dalam gelombang yang hebat. Saudaraku, dapatkah kamu juga merasakan kehadiran makhluk hidup? Blazing Sun bertanya. Ya, tampaknya bunga-bunga ini memiliki binatang buas yang bersembunyi hampir. Glaring Flare mengangguk. Mengapa kamu tidak berjaga di luar sementara aku melihat ke dalam? Sang mantan bertanya dengan ragu-ragu. Tidak ada yang perlu diwaspadai di luar sana. Mari kita pergi bersama. Kami akan dapat saling membantu jika ada masalah, bukan? Glaring Flare melihat trik yang jelas dari jarak 1 mil. Jika dibiarkan sendiri, tidak ada yang akan menghentikan temannya dari menimbun semua manfaat untuk dirinya sendiri. Apakah dia cukup bodoh untuk jatuh hati karenanya? Tentu saja tidak. Baiklah, mari kita pergi bersama, karena kita adalah teman yang berbagi kesulitan dan kemenangan. Blazing Sun bersinar dengan tulus. Memang, kau dan aku berada di kapal yang sama, jawab Glaring Flare dengan nada yang sama. Mereka berdua bergegas ke kolam teratai bahkan ketika mereka berbicara. Aura api yang mengelilinginya terlalu padat. Di surga seperti itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk sangat berhati-hati. Jebakan menunggu mereka di dalam. Sepertinya tidak terpikirkan, hanya seorang idiot yang akan mencoba untuk menyergap iblis api di negeri api. Sosok mereka berubah menjadi garis cahaya merah tua saat mereka maju. Seperti yang mereka duga, bunga-bunga itu memang memiliki energi roh mereka sendiri. Semua lotus menunggu kelopak mereka terbuka lebar, tampaknya sepenuhnya siap untuk pendekatan mereka. Orang-orang di depan bahkan mencoba menyerang mereka dengan tanaman merambat yang melilit. Hehe, bagus, mereka bisa melancarkan serangan sendiri. Bagus, sangat bagus. Tentu saja, tingkat kekuatan ini tidak bisa mengancam kedua leluhur. Mereka mendarat di tengah-tengah bunga dan dengan santai menyapu tanaman merambat, seolah berjalan-jalan di kebun mereka sendiri. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2248. Bab 2248. Momen ledakan. Mereka berjalan mondar-mandir di dalam kolam, berniat untuk menggali semua kekayaannya. Teratai itu luar biasa, tetapi energi unik api First Dawn yang merembes ke daerah itu bahkan lebih menakjubkan. Harta yang menakjubkan tampak terkubur di suatu tempat di bawah kolam. Bunga-bunga ini hanyalah ramuan roh pendamping. Sebuah gemerisik tiba-tiba datang dari kelompok teratai, segera diikuti oleh makhluk yang menembak keluar bunga-bunga dan menyerbu kedua setan. Makhluk ini adalah burung vermilion yang menyamar. Sekarang berbentuk burung kecil yang dengan keras kepala menghembuskan lidah api pada kedua leluhur. Potensi ofensif yang ditunjukkannya kurang lebih setara dengan setengah dewa, hanya level yang tepat untuk mengelabui lawan-lawannya. Hehe, saudaraku, makhluk roh ini adalah milikku. Jangan berkelahi denganku untuk itu. Anda dapat memiliki lotus sebagai gantinya. Blazing Sun menyeringai. Mulut Glaring Flare berkedut karena ketidaksenangan yang jelas. Tetapi setelah merenungkan pembagian rampasan perang, dia akhirnya mengangguk dengan enggan. Baik, tetapi jika ada harta lainnya yang tersembunyi di bawah tanah, kita membaginya setengah dan setengah. Tentu saja, Blazing Sun terkekeh. Dia mengedarkan energinya,
ingin menaklukkan makhluk itu. Untuk iblis api, hewan peliharaan yang dikaitkan dengan api dalam bentuk apapun layak dimiliki, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang makhluk roh setengah dewa. Itu akan menjadi penolong yang hebat setelah dilatih dengan benar, dan bahkan mungkin menjadi tangan kanannya di kemudian hari. Mata Blazing Sun yang bersinar tidak pernah meninggalkan mangsanya saat ia berakselerasi. Dia sepenuhnya dalam elemennya di area berapi-api ini, dan kecepatannya secara alami meningkat. Tapi, seakan merasakan bahaya, burung itu berkelit di antara bunga teratai, menggambar Blazing Sun yang menyerbu ke depan tanpa berpikir dua kali untuk lotus yang dia hancurkan di jalannya. Hati Glaring Flare berdarah melihat pemandangan itu. Rekan seiman, tenang saja, kan? Apakah Anda tidak peduli dengan lotus ini setelah mereka diserahkan kepada saya? Dia memprotes. Hehe, saudaraku, bantu aku sedikit jika itu sangat mengganggumu. Makhluk ini licin, cetus Blazing Sun. Burung itu adalah satu-satunya hal di benaknya. Adapun lotus, mereka bukan miliknya dalam hal apapun. Dia benar-benar mengabaikan mereka semua. Balasan yang acuh tak acuh mengecewakan Glaring Flare, tetapi apa yang bisa dia lakukan selain menghentakkan kakinya? Baik, aku akan menjebaknya untukmu, jadi berhentilah menghancurkan segalanya. Seperti seekor lembu jantan yang membajak ladang, Blazing Sun meninggalkan jejak teratai yang pecah di belakangnya, acuh tak acuh terhadap harta ini. Tetapi bagi Glaring Flare, segala sesuatu tentang mereka luar biasa, dari kemurnian atribut api mereka hingga berbagai kemampuan ofensif mereka. Tanaman merambat fleksibel mereka, khususnya, sangat keras, dan bahkan lebih mengejutkan, dapat memperbaharui diri. Dia tidak sabar untuk mendapatkan mereka. Kedua setan berlari mengejar burung itu, bekerja bersama untuk menangkapnya. Karena mabuk oleh pengejaran, mereka gagal memperhatikan energi api yang perlahan menurun di sekeliling mereka, lautan api perlahan mengering. Adegan aneh tiba-tiba terjadi. Semua lotus tiba-tiba lenyap tanpa jejak, seluruh kelompok benar-benar hilang dalam ruang napas. Sementara leluhur menatap kosong, kaget, anggur yang tak terhitung jumlahnya dibor lagi dari tanah. Tapi ada perbedaan utama saat ini. Bentuknya sama, teratai, tanaman merambat, dan yang lainnya. Namun, warna merah menyala asli telah berubah menjadi biru sedingin es. Dalam sekejap, lautan api telah berubah menjadi tanah es dan salju. Rasa dingin yang menggigit sepertinya membekukan seluruh dunia. Makhluk roh yang mereka kejar juga tidak terlihat. Hati para leluhur tenggelam. Perubahan drastis seperti itu tentu bukan pertanda baik. Tentu saja, iblis dengan tingkat kultivasi mereka tidak akan secara serius dirugikan oleh sedikit dingin ini. Tetapi lingkungan yang membeku hanyalah puncak gunung es, produk sampingan dari Bewitching Lotus of Fire and Ice milik Jiang Chen. Semua persiapan tuan muda muncul untuk hidup saat ini. Bewitching Lotus, tetapi juga formasi yang terhubung dengan energi yin di bawah tanah. Sementara itu, binatang ilahi membuat kehadiran mereka diketahui dengan menyegel daerah itu dalam 100 mil di dalam wilayah mereka. Mereka berempat menjadi semakin mahir mengoordinasikan kekuatan mereka untuk memberdayakan domain. Saat ini, kecuali dipersiapkan sebelumnya, siapapun di bawah alam ilahi yang maju akan menemukan pelarian dari batas-batasnya suatu urutan yang sangat tinggi. Kedua leluhur itu iblis setengah dewa. Satu berada di tingkat kelima, sementara yang lain di keempat. Di antara semua leluhur iblis, kultivasi seperti itu berada di atas rata-rata, dan di dunia api, mereka cocok untuk semua kecuali yang terkuat di antara ras mereka. Namun, semua api di dekatnya telah lenyap, digantikan oleh es dan yin, keduanya energi yang melawan api. Akibatnya, alih-alih melihat kemampuan mereka diperbesar, kekuatan mereka sekarang lebih lemah dari biasanya. Jika kekuatan biasa mereka adalah 10 dari 10, maka itu menjadi 12 dalam lingkungan yang berapi-api. Tetapi ketika dibatasi oleh energi es dan yin, mereka hanya bisa bertarung pada 90% dari potensi mereka, atau bahkan hanya 80%. Selain itu, pergerakan mereka juga terganggu oleh efek batas domain. Dan itu bukan yang terburuk. Seperti yang diotorisasi oleh Jiang Chen, kura-kura hitam juga membombardir mereka dengan festering gasnya saat mengoperasikan domain. Karena itu adalah zat yin yang ekstrim, gas ini juga merupakan musuh alami bagi api dan membuat kedua leluhur lelaki itu hampir batuk darah. Serangan menakutkan tidak hanya merusak daging, tetapi juga jiwa. Bukan ahli terhebat dalam pertahanan mental, iblis api paling menakutkan serangan pikiran. Mereka hanya bisa mengandalkan tembakan bawaan mereka untuk secara bertahap mengimbangi gas perambahan, tetapi semua energi dan kekuatan yang dihabiskan untuk melawannya secara alami merusak kemampuan mereka untuk menghadapi serangan lain. Seolah diberi petunjuk, Long Xiaoxuan dan White Astral Tiger akhirnya meluncurkan serangan mereka sendiri bersama-sama atas perintah Jiang Chen. Untuk Tuan Muda, semuanya ada di telapak tangannya.
Setiap langkah terjadi sesuai rencana, hingga detail terakhir. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2249. Bab 2249. Jiang Chen melakukan langkahnya. Kedua leluhur merasakan dorongan untuk menghancurkan sesuatu. Mereka memiliki kecurigaan mereka, tetapi keserakahan dan kesombongan membutakan mereka terhadap kemungkinan ancaman. Di mata mereka, ini adalah wilayah mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk waspada ketika mereka dikelilingi oleh elemen api. Siapa yang akan mengira bahwa elemen api di daerah ini adalah ilusi yang diciptakan oleh musuh mereka untuk memikat mereka? Mereka dengan bodohnya menjejakkan kaki tepat ke dalam perangkap, dan sekarang telah tenggelam begitu dalam sehingga mereka tidak bisa keluar. Semua orang, malam yang panjang penuh dengan mimpi, perintah Jiang Chen. Ayo kita selesaikan dengan cepat. Dia tidak bisa membiarkan pertempuran berlangsung. Ini adalah wilayah iblis, dan setan bersayap tidak jauh. Jika nenek moyang mereka mengetahui gangguan dan datang membantu saudara-saudara mereka, rencana Jiang Chen akan berantakan. Dia dan teman-temannya dapat menghadapi 2 hingga 3 leluhur iblis tanpa banyak kesulitan, tetapi tidak lebih dari itu. Jika mereka memiliki semua nenek moyang yang terperangkap, itu mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi jika para leluhur menyerang mereka dari dalam dan di luar formasi, Jiang Chen tidak bisa memastikan siapa yang akan menang. Dia berencana untuk membunuh leluhur-leluhur sebanyak mungkin. Karena itu, dia harus mengeluarkan 2 iblis api sebelum nenek moyang iblis bersayap tiba. Setelah 2 leluhur iblis api mati, sisa setan api dalam Sunrise akan dibiarkan tanpa pemimpin. Mereka mungkin menjadi sakit kepala bagi pembudidaya lain untuk dihadapi, tetapi tidak untuk Jiang Chen. 4 binatang suci dan tikus gold beater lebih dari cukup untuk membunuh mereka semua. Keempat binatang suci tahu betapa pentingnya pertempuran dan dengan demikian memasukkan semua yang mereka miliki ke dalam pertarungan. Mereka bertekad dan bersemangat. Pertarungan semacam itu adalah kesempatan yang berharga bagi mereka. Tidak hanya mereka akan mendapatkan pengalaman, mereka juga dapat meningkatkan kultivasi mereka. Selain itu, mereka lebih unggul dan tidak dalam bahaya sebanyak itu. Bahkan ketika keadaan menjadi tidak pasti, Jiang Chen memiliki banyak kemungkinan yang akan memungkinkan mereka untuk mundur tanpa terluka. Mereka sangat menikmati perang gerilya. Jiang Chen mengamati 2 iblis api. Mereka bertarung sekuat anggota suku-suku iblis lainnya. Pengabaian yang ceroboh demi keselamatan mereka sendiri adalah alasan utama mengapa setan begitu tak terbendung. Sayangnya bagi mereka, mereka menghadapi 4 binatang ilahi, yang garis keturunannya bahkan mengalahkan iblis api. Agresi mereka tidak akan mengintimidasi makhluk suci. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Sekarang dia tahu mengapa ras manusia di zaman kuno tidak mampu mengalahkan semua iblis, meskipun jumlahnya lebih banyak. Kekuatan bertarung setan terlalu ganas. Jika itu adalah 4 pembudidaya manusia yang melawan 2 leluhur iblis, segalanya tidak akan berjalan dengan lancar bahkan jika manusia semua berada di alam ilahi tingkat ke-6. Pertama, pembudidaya manusia tidak bisa memanipulasi domain seperti 4 binatang suci. Sebuah domain mirip dengan dunianya sendiri yang terisolasi dan hanya bisa dibuat dengan upaya gabungan dari 4 binatang suci. Kedua, pembudidaya manusia tidak mampu menandingi binatang suci dalam hal kekuatan mentah. Manusia lebih mengandalkan harta, jimat, dan formasi. Sangat sedikit manusia yang mengalahkan musuh mereka dengan kekerasan. Akibatnya, mereka sering gagal dalam pertarungan yang sulit. Mereka mungkin tidak siap untuk mempertaruhkan hidup mereka, dan mereka secara fisik tidak cukup kuat untuk melakukannya. Yang paling penting, pembudidaya manusia adalah kelompok yang berbeda dari iblis. Tidak semua orang didedikasikan untuk perang yang cukup untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Karena itu, umat manusia purba hanya mampu menyaingi ras iblis meskipun jumlahnya sangat banyak. Jika bukan karena pandangan ke depan dari beberapa pusat kekuatan manusia, umat manusia pasti telah dikalahkan dan domain diklaim oleh setan. Jiang Chen melayang di udara. Sinar cahaya ilahi kemasan melesat dari mata Tuhannya, menyapu semua detail di tempat kejadian. Dia siap menyerang. Dia membuka tangannya dan memanifestasikan obor Velurium hebat. Sambil menggumamkan mantra, obor tumbuh semakin kuat. Setelah beberapa saat, itu menjadi sama mengesankannya dengan bulan dan matahari. Cahaya obor Velurium hebat, mungkin bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Pergilah. Kecemerlangan tipis terpancar dari obor, seperti naga menari dan memutar di udara. Di bawah perbaikan Jiang Chen, Great Velurium Torque menjadi semakin kuat. Itu menunjukkan tanda-tanda kejayaan masa lalu sebagai harta karun khas sekte kuno atas. Cahaya meningkatkan serangan 4 binatang suci setidaknya 60%, dan itu menghantam musuh dengan kekuatan penahannya. Kedua iblis api itu merasakan tekanan berat menimpa mereka.
4 binatang ilahi membuat hal-hal cukup sulit bagi mereka. Cahaya Great Velurium memecah semangat mereka lebih jauh. Jiang Chen tidak berhenti di situ. Saat dia mengaktifkan obor Velurium hebat, dia memanifestasikan tali naga sejati dari air dan api di tangannya yang lain. Ditinggal oleh ayahnya dari kehidupan masa lalunya, bahkan para pembajak pesawat surgawi pun tidak bisa menolak tali itu. Bersembunyi di dalam cahaya Great Velurium, tali berubah menjadi 2 naga dan menyerang nenek moyang. Forevater Glaring Flare tiba-tiba merasa tubuhnya mati rasa. Tali itu melilit dirinya, cahaya aneh itu perlahan menyelimutinya. Takut dari pikirannya, Glaring Flare mengerahkan segenap kekuatannya untuk membebaskan diri, tetapi semakin dia berjuang, semakin ketat tali itu. "Dao saudara, bantu aku!" Dia berteriak. Namun, situasi yang Forevater Blazing Sun tidak jauh lebih baik daripada rekannya. Mendengar panggilan Glaring Flare untuk meminta bantuan memancing Blazing Sun lebih jauh. Api di sekelilingnya menyala dan menari dengan liar. "Api suci menyala, bakar aku dan berikan tubuhku ke api suci!" teriak Blazing Sun, mata merahnya berkilat-kilat. Sepertinya dia akan mengeluarkan kartu trufnya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2250. Bab 2250. Perjuangan seekor binatang sangkar. Sebagai leluhur ilahi, Blazing Sun telah melihat bagiannya dari konflik dan berpartisipasi dalam pertempuran besar dan kecil. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan yang begitu aneh. Dengan rekannya yang keluar dari komisi, ia segera mendapati dirinya terpojok. Jadi tanpa ragu-ragu, dia mengedarkan semua cadangan mentalnya, siap untuk mempertaruhkan nyawanya saat dia memasuki kondisi mengamuk. Tubuhnya adalah gunung berapi yang menyimpan banyak energi, siap meletus kapan saja. Jiang Chen dengan tajam merasakan ledakan kekerasan yang akan datang dan mencekik ini. Dia segera mentransmisikan, "Semuanya, hati-hati. Frog tua ini rela mengorbankan hidupnya, jadi jangan terlalu dekat dengannya." Petik 2. Mengapa setan begitu sulit untuk dihadapi? Karena pemikiran rasional tidak lagi berlaku pada mereka sekali dalam pertempuran. Bagi mereka, seni terlarang yang mengerikan jauh dari tabu. Memiliki sifat merusak yang mengerikan, seni semacam itu tidak menghasilkan apa-apa selain kehancuran yang kejam. Sikap Blazing Sun berteriak bahwa dia siap menggunakan metode seperti itu untuk menjatuhkan musuh-musuhnya dengan dirinya sendiri. Dia tidak benar-benar berniat bunuh diri, tentu saja, tetapi hanya menggunakan ancaman untuk keluar dari jalan buntu. Dia yang berjuang tanpa memperdulikan hidupnya sering membuat musuh-musuhnya melakukan kesalahan dan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Itu bukan pertama kalinya nenek moyang dengan punggung menempel ke dinding. Dia sudah mengalami bahaya dalam kehidupan ini yang begitu menekan sehingga dia terpaksa menggunakan hidupnya sendiri sebagai chip judi. Karena kepercayaan absolut binatang itu pada Jiang Chen, mereka tumbuh lebih waspada setelah peringatannya. Kontrol mereka atas domain tidak goyah, tetapi mereka menjaga jarak tertentu dari musuh, kalau-kalau yang terakhir mencoba meledakkan jiwanya. Intensitas serangan mereka menderita sebagai akibat, secara substansial mengurangi tekanan yang mereka berikan pada leluhur. Tapi domain yang membatasi masih ada, jadi gerakan iblis terhambat seperti sebelumnya. Karena binatang suci telah mundur, Jiang Chen harus mengisinya dan berkontribusi lebih banyak lagi. Di atas kepalanya, obor Velurium hebat menghujani medan perang dengan semakin banyak sinar cahaya yang menyilaukan. Dia secara alami sadar bahwa agresivitas iblis itu bertujuan menciptakan celah untuk memungkinkan pelarian. Tapi tentu saja, Tuan Muda tidak akan mentolerir hasil seperti itu. Mengemudi obor dengan kekuatan penuh, dia membungkus domain di lapisan demi lapisan tirai cahaya menyilaukan yang menantang iblis lebih jauh. Seperti kelopak bunga, tirai menutupi satu sama lain dan memperbesar kekuatan domain tanpa henti. Setan mencoba beberapa kali untuk menerobos batas-batasnya, hanya untuk bangkit kembali setiap kali oleh pertahanannya yang tangguh. Dia mendekati keberhasilan beberapa inci, tetapi tekanan obor akhirnya membuatnya gagal. Nenek moyang itu berada di ujung kecerdasannya. Menghadapi musuh sendirian setelah penangkapan rekannya, ia berjuang untuk hidup tercinta seperti tegakan akhir binatang buas yang terperangkap. Dia tidak menahan apapun dan menggunakan semua keterampilan dan teknik yang telah dia pelajari dalam umur panjangnya. Kadang-kadang, dia berubah menjadi kobaran api dalam upaya untuk membakar lubang di ruang domain dengan kekuatan api absolut. Namun, dikendalikan oleh keempat binatang ilahi, wilayah tersebut memuat teori tertinggi tentang langit dan bumi. Jiang Chen telah mensimulasikan beberapa misteri yang paling mendalam di pesawat surga untuk memberikan metode ini kepada binatang buas. Seluk-beluknya jauh melebihi pengetahuan benua. Semakin banyak Blazing Sun berkelahi, semakin dia gelisah.
Dia telah bertarung melawan wilayah manusia di masa lalu dan telah melihat kekuatan besar kuno umat manusia, termasuk beberapa yang sedikit lebih kuat darinya. Tidak ada yang bisa mendapatkan di atas angin begitu dia melemparkan hati ke angin. Beberapa bahkan jatuh kembali ke tempatnya. Lagi pula, pembudidaya manusia tidak bisa menandingi kekuatan jahat iblis atau tingkat kontrolnya. Namun, peristiwa hari ini sepenuhnya bertentangan dengan prasangka seumur hidup ini. Dia tidak pernah merasakan tekanan sebesar sekarang. Lawannya membingungkan, gaya bertarungnya multifaceted, kekuatannya tidak dapat diprediksi, dan tas triknya tampaknya tidak berdasar. Manusia tidak seperti yang lain, pria muda ini menekannya dalam setiap aspek. Tidak peduli seberapa kuat pemberani yang dilawan iblis, pembatasan domain membuatnya tidak berdaya seperti tahanan dalam sel. Gudang seninya termasuk banyak seni perkasa, tapi dia tidak bisa sepenuhnya membawanya untuk digunakan. Dia rela mati berkelahi, tetapi dia bahkan tidak bisa mendekati musuh. Ketidakberdayaan seperti itu adalah tragedi terbesar. Setan selalu menjadi orang yang bermain-main dengan lawan mereka. Alih-alih, ini adalah pertama kalinya di pihak penerima. Saat mengoperasikan Great Velurium Torque, Jiang Chen mengacungkan objek lain, Scrutiny of Existence. Seperti semua benda lain yang disegel dalam kesadarannya oleh ayahnya, itu adalah harta karun yang pura-pura. Pengawasan itu mirip dengan obor Velurium Agung dalam beberapa aspek, tetapi daya tembaknya ada pada level yang berbeda. Bagaimanapun, ditempa oleh Kaisar Surgawi, itu adalah harta yang benar-benar diberkati oleh ciptaan. Sebuah balok terlarang ditembakkan seperti panah, langsung menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar karena energinya yang menakjubkan. Ini adalah salah satu kemampuan item, dianggap sebagai World Ending Light. Itu menghapus semua kotoran dan kotoran dari dunia dengan kekuatan tirani. Di tangan orang yang abadi, kadang-kadang bisa menembus jalinan alam semesta untuk menyerang satu pesawat dari yang lain. Tentu saja, Jiang Chen belum memiliki kultivasi untuk menggunakannya sejauh itu. Tetapi bahkan dengan sedikit memanfaatkan potensi cahaya itu cukup menakutkan. Sinar itu berlari ke arah Blazing Sun dengan momentum yang tak terbendung, membawa kegilaan yang menelan semua yang dilaluinya. Tentu saja, iblis memperhatikan bahaya yang datang. Perasaan krisis yang tak tertandingi membuat semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, seolah-olah dia adalah landak. Kecerahan yang menyilaukan dari sinar mengerikan itu membakar retina-retanya. Dia tidak pernah merasa sedekat kematian seperti saat ini. Ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya tampaknya membawa teror yang dapat menghabiskan hidupnya. Dia melolong ke langit, meraung kesedihannya. Api yang menyelimutinya tiba-tiba mengamuk dengan intensitas 5 kali lipat, membentuk kobaran api yang menembus kubah langit. Pada saat ini, sosoknya menyerupai gunung yang terbakar. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2251. Bab 2251. The Might of the World Ending Light. Manusia rendahan, aku bersumpah atas nama Dewa Iblis leluhur yang akan kubunuh hari ini, tidak peduli apa yang kau rencanakan. Petik 2. Sekarang benar-benar mengamuk, sosok Blazing Sun menyerupai bunga merah yang sedang mekar penuh. Dia memberikan rasa keindahan yang sama sekali asing. Api tanpa batas memancar darinya untuk masuk ke lautan api. Sosoknya menyemburkan api seperti gunung berapi, seolah-olah dia baru kembali dari kedalaman neraka. Pergilah ke neraka, manusia. Saat dia berteriak, dia melambaikan tangan yang kuat dan melemparkan pukulan yang menjerit dengan aura yang menakutkan. Energi ledakan menghancurkan bagian luar angkasa dan menarik banyak retakan di udara. Domain itu sendiri membengkak seperti balon, yang tampaknya akan hancur berkeping-keping. Tekanan pada binatang ilahi sangat besar. Mereka dapat mengatakan bahwa Blazing Sun telah menyalakan esensi hidupnya untuk melakukan pertempuran. Dia sangat ingin mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan jika dia harus membakar hidupnya. Mereka tidak bisa membiarkannya melarikan diri dari kurungan domain, kalau tidak nenek moyang hiruk pikuk akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan bagi mereka berempat. Mereka tidak takut pada setan dalam keadaan normal, tetapi si pengamuk Blazing Sun lebih dari yang bisa mereka tangani. Mereka masih kurang dibandingkan ketika datang ke kultivasi asli. Mereka harus mengandalkan koordinasi dan kekuatan garis keturunan mereka yang besar untuk menjebaknya. Dengan pandangan tajam dari mata Tuhannya, Jiang Chen melihat domain melemah pada detik di bawah serangan panik nenek moyang, seperti kendali retak dari memukul binatang buas. Itu bisa pecah kapan saja, jadi dia meningkatkannya lebih jauh dengan Great Velurium Light. Pada saat yang sama, dia memecat Scrutiny of Existence lagi. Dunia Ending Light yang tangguh berubah dari biru menjadi ungu, dan akhirnya ke cahaya keemasan yang berdering dengan raungan naga, atau mungkin tangisan burung phoenix, saat menembak langsung ke nenek moyang dengan kecepatan gila-gilaan. Mata merah Blazing Sun mengikuti sinar yang berlapis emas datang dari atas dengan gentar.
serangan langsung akan segera memaksanya kembali ke bentuk aslinya, atau lebih buruk, benar-benar memusnahkannya di tempat. Dia harus melarikan diri dari domain dan mendapatkan kembali mobilitas penuh sebelum serangan itu mendarat. Kalau tidak, peluangnya untuk menghindar sementara masih terhambat adalah yang terbaik. Tentu saja, dia bisa saja benar-benar bodoh atau cukup bunuh diri untuk mencoba mengatasi hal itu secara langsung, tetapi dia secara naluriah tahu bahwa dia tidak akan melarikan diri tanpa cedera. Itu akan menjadi akhir yang mengaduk dan tragis. Sebuah kilau tak menyenangkan berkilau di matanya yang berdarah. Dia merusak tubuhnya dan menumpahkan darahnya dengan tangannya sendiri. Itu merugikan diri sendiri, ya, tetapi juga cara untuk membangkitkan potensi penuhnya. Efeknya seketika, area yang ditutupi oleh api unggunnya melebar begitu darahnya bersentuhan dengannya, begitu pula dengan kepadatannya. Istirahat, hancurkan, kataku, dia berteriak serak. Demon Fire yang mengerikan menabrak domain seperti Tide Waters. Seluruh ruang di dalamnya pecah mengerikan, pertanda kehancurannya yang akan segera terjadi. Ini akan segera hancur, kegembiraan bersinar di mata leluhurnya. Jiang Chen mengamati prosesnya, wajahnya muram. Pertempuran ini jauh melebihi harapannya. Blazing Sun masih melawan hal-hal yang luar biasa, sebuah bukti ketangguhannya yang keras kepala. Tuan Muda membuat keputusan cepat. Meniru lawannya, ia juga memberikan peringatan kepada angin dan menuangkan seluruh kesadarannya ke dalam obor Velurium besar dan pengawasan eksistensi. Dukungan baru dari obor menstabilkan pertahanan domain untuk sedikit lebih lama sementara ia menggerakkan Scrutiny of Heavens, senjata tembak ke ketinggian baru. Dia dan Blazing Sun berpacu dengan waktu. Jika iblis itu bisa membebaskan diri, dia akan melepaskan kekuatan penuh amarahnya pada 4 binatang suci. Tentu saja, mereka dapat mengatasi itu, tetapi nenek moyang akan melarikan diri dengan segala kemungkinan, menghancurkan sebagian besar rencananya dalam proses tersebut. Blazing Sun adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada Glaring Flare. Tentu saja, setan itu akan terluka parah setelah menyalakan esensi hidupnya. Tetapi dengan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa dari rasnya, dia mungkin akan kembali ke kekuatan penuh dalam beberapa tahun, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan menjadi duri di pihak Jiang Chen. Apakah dia ingin satu musuh lagi, terutama yang sangat berbahaya? Tentu saja tidak, motonya adalah selalu menggigit potensi masalah sejak awal. Oleh karena itu, datanglah neraka atau air tinggi, dia harus menghentikan lawannya di sini dan sekarang, tidak peduli harganya. Keempat binatang buas mengamati perkembangan pertempuran dengan sangat ketakutan. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga, dan tidak akan ragu untuk pergi ke jarak dekat untuk mendapatkan waktu bagi Tuan Muda. Tetapi, waspada dengan sikap akhir kehancuran timbal balik, yang terakhir telah memerintahkan mereka untuk mundur. Bagaimanapun, mereka sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak bisa menahan beban kekuatan nenek moyang sekarang. Benar, Long Xiaoxuan dan Astral Light Tiger adalah ahli dalam pertempuran frontal, tapi itu terlalu dini untuk mengadu dewa-dewa awal seperti mereka melawan Blazing Sun yang hiruk-pikuk. Dalam beberapa napas pendek, Jiang Chen menambah cahaya kiamat tidak kurang dari 6 kali. Sebuah sinar ilahi ditembakkan dari surga, tekanan menakutkan dari sinar matahari Aureate membebani dada leluhur seperti pegunungan yang semakin dekat. Pada saat serangan itu akhirnya mencapai dirinya, energinya jauh lebih besar daripada di awal. Tapi, di saat yang sama, kobaran-kobarnya juga mencapai puncak kekuatan mereka. Dengan gemuruh bumi, pukulannya yang tanpa henti akhirnya membuat lubang di domain. Hampir bersamaan, cahaya keemasan akhir dunia menembus celah ini. Mata Blazing Sun mengerut, banyak pikiran yang terpecah muncul di benaknya. Saat berikutnya, sinar itu akhirnya benar. Ledakan, The World Ending Light menelannya utuh. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2252. Babak 2252. Bisakah kamu masih berjuang? Cahaya yang mengakhiri dunia terbukti lebih kuat dari yang dibayangkan Jiang Chen. Ini merobek-robek Blazing Sun berkeping-keping dan memusnahkan jiwa dan raga. Kekuatan terkuras dari Tuan Muda begitu dia meletakkan pengawasan. Tubuhnya terasa lemas sehingga dia bergoyang. Dia benar-benar lelah setelah menggunakan rope naga sejati dari air dan api, Great Velurium Torque, dan pengawasan eksistensi dalam suksesi cepat. Kesadarannya hampir sepenuhnya mengering. Mentalitasnya sudah sangat kuat. Meskipun ia adalah ilahi tingkat ketiga, kesadarannya dapat menyaingi siapapun di dunia pertengahan ilahi. Faktanya, seorang kultivator tingkat ke-6 akan setara dengannya, atau mungkin sedikit lebih rendah. Meski begitu, tingkat konsumsi yang parah seperti itu terlalu berat baginya untuk ditanggung. Seluruh tubuhnya terasa kosong, gejala yang jelas dari menguras mental yang berlebihan. Dia segera menelan beberapa pil untuk akhirnya memulihkan sedikit semangat. Namun,
Ia harus menahan diri untuk tidak memaksakan diri lebih jauh dalam jangka pendek. Keempat binatang buas menatapnya, kepala tergantung dengan malu. Mereka tahu harga yang dia bayar. Meskipun domain gabungan mereka telah memainkan peran, nenek moyang iblis telah membebaskan diri pada saat-saat terakhir. Mereka benar-benar bisa memperlambatnya lebih lama, tetapi mereka lebih mengutamakan keselamatan mereka sendiri daripada menunjukkan tekad sebanyak Blazing Sun. Faktanya, mereka tidak bisa disalahkan untuk itu. Tidak ada yang ingin binasa bersama musuh-musuh mereka. Kelangsungan hidup adalah naluri fundamental. Namun, rasa bersalah diserang ketika mereka melihat kondisi Jiang Chen yang menyedihkan. Tuan Muda telah memberi mereka kepercayaan penuh. Dia selalu merawat mereka dengan ketulusan hati. Mereka tidak pernah ditinggalkan ketika datang ke harta atau peluang. Bahkan item ajaib seperti amaran Cluedo Fruit telah menjadi milik mereka untuk dinikmati. Dengan benar, mereka seharusnya berkontribusi lebih banyak. Tetapi mereka ragu-ragu, dan Tuan Muda itulah yang membayarnya. Mereka jelas memiliki tanggung jawab untuk situasi saat ini. Tuan Muda, apakah Anda akan baik-baik saja? Burung Vermilion bertanya, sedikit malu. Jiang Chen mengibaskan tangannya. Itu kesalahan saya. Aku tidak menyangka Blazing Sun akan sesulit ini untuk dihadapi. Dia mungkin hampir setara dengan Golden Hall. Petik 2. Saat itu, dia menjauh dari konfrontasi langsung dengan kekuatan menakutkan nenek moyang iblis emas. Tapi iblis api seharusnya tidak merepotkan ini. Kemenangan tampak terjamin dengan semua persiapannya. Dia tidak mengantisipasi pertarungan yang sulit. Sungguh, seseorang tidak pernah bisa meremehkan kekuatan iblis dalam pertempuran. Agak dilanda rasa bersalah juga, Long Xiaoxuan menawarkan, Tuan Muda, kami gagal kali ini. Kami tidak layak untuk perawatan Anda. Petik 2. Terlepas dari kesombongannya yang biasa, naga itu sangat menghargai hubungan di dalam hatinya. Dia merasa lebih bersalah daripada siapapun untuk kondisi Tuan Muda saat ini. Astral Light Tiger masih muda, pikirannya belum matang. Dia sering berkepala tebal dan sedikit lambat dalam aptake. Sebenarnya, ini lucu dengan caranya sendiri yang konyol. Tetapi melihat semua orang dengan hati nurani yang begitu besar, dia juga menyadari bahwa mereka tidak hidup sampai status mereka sebagai binatang suci dan perawatan manusia terhadap mereka. Bahkan kura-kura hitam, yang paling berkontribusi, tahu jauh di lubuk hatinya dia bisa melakukan lebih banyak. Tidak apa-apa, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dengan mengikuti saya, Anda sering harus mempertaruhkan hidup Anda, jadi saya alami harus memimpin dengan memberi contoh. Itu adalah urutan alami dari banyak hal. Bagaimana saya bisa meminta Anda untuk membahayakan diri Anda jika saya tidak melakukan apapun selain melindungi kulit saya? Jiang Chen ingin menyelesaikan masalah ini. Burung Vermilion berseru, tidak terduga bagi manusia untuk menjadi begitu empati, Tuan Muda. Pertarungan ini adalah peringatan bagi kita, tetapi ini juga pelajaran yang bagus. Paling tidak, kita menjadi lebih dekat satu sama lain. Kami dapat yakin sekarang Anda tidak mengeksploitasi kami, tetapi melihat kami sebagai teman sejati. Petik 2. Itu benar, Tuan Muda sama sekali berbeda dari pusat kekuatan manusia lainnya, kura-kura hitam tidak bisa tidak setuju. Tatapan Long Xiaoxuan tegas. Ini yang terakhir. Mulai hari ini, aku akan bertarung di setiap pertempuran seolah itu adalah yang terakhir. Saya tidak akan pernah mundur lagi. Petik 2. Hehe, kamu pikir aku akan kalah darimu? Ayo, Astral Light Tiger menjilat bibirnya. Kamu juga bisa menghitungku, Vermilion Bird menambahkan dengan sungguh-sungguh. Si kura-kura hitam menghela nafas. Semua orang memiliki pikiran yang sama. Hitung juga saya, jika kita berempat bertarung tanpa menahan, hanya sedikit di bawah langit yang bisa menghentikan kita. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, kamu telah mengambil amaran Cluedo Fruits, jadi kamu masih jauh dari mencapai potensi kamu sepenuhnya. Lebih banyak pertempuran menunggu kita di masa depan, dan kamu akan menyaksikan mukjizat yang lebih besar di sisiku. Petik 2. Ah, kita benar-benar mendapatkan banyak hal saat ini, desa Vermilion Bird dengan emosi. Tapi wajahnya tiba-tiba tenggelam. Berita buruk, ada nenek moyang iblis lain yang bergegas. Apakah begitu? Mata panjang Xiaoxuan bersinar dengan semangat saat dia menatap Jiang Chen. Tuan Muda, akankah kita bertarung lagi? Jiang Chen memikirkannya dan mengangguk. Itu pasti leluhur dari suku iblis bersayap. Pertempuran di sini terlalu heboh bagi mereka untuk dilewatkan. Petik 2. Hehe, iblis bersayap tidak setajam iblis Titan, atau setajam iblis emas, atau meledak seperti iblis api. Satu-satunya keuntungan mereka terletak pada kelincahan mereka. Burung Vermilion juga terbakar dengan semangat juang yang kuat. Pria muda itu mengangguk. Tidak ada yang luar biasa tentang mereka selain mobilitas mereka. Mereka secepat angin dan pandai menghindar,
Tetapi jika kita bisa mengurangi kecepatan mereka, mereka tidak akan punya pilihan selain melawan kita dari ujung ke ujung. Petik 2. Gelisah, keempat binatang buas semua gatal untuk menghapus rasa malu dari pertempuran sebelumnya sesegera mungkin. Tuan muda, apakah Anda masih bisa bertahan? Burung ilahi memandang Jiang Chen dengan sungguh-sungguh. 3 lainnya juga menatapnya dengan harapan, keinginan mereka untuk bertempur hampir bisa diraba. Pria muda itu telah memulihkan energi berkat pil, tetapi kesadarannya tidak dapat dengan mudah dipulihkan. Pertarungan hebat lainnya akan menjadi cobaan berat bagi kesadarannya yang terkuras. Tetapi setan bersayap akan segera menimpa mereka. Sudah terlambat untuk mencuri dengan tenang, bagaimanapun juga. Mereka akan dirundung oleh musuh yang panas di ekor mereka. Kecepatan adalah spesialisasi iblis bersayap, setelah semua. Selain itu adalah kesempatan terbaik untuk berurusan dengan suku tertentu dan melemahkan musuh lebih jauh. Beberapa leluhur yang mati akan menjadi pukulan besar bagi iblis. Jiang Chen benar-benar tergoda. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2253. Bab 2253. Suku Setan Bersayap. Dengan sensasi yang tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak tuan muda itu. Sepertinya semua orang masih haus akan pertempuran. Baiklah, mari kita uji keberanian iblis bersayap dalam kasus itu. Dia juga merasa bersemangat dengan prospek tersebut. Pembunuhan tampaknya sudah matang untuk dipetik. Bagaimana jika kesempatan seperti itu tidak pernah muncul lagi? Dia harus memanfaatkan momen itu. Dia telah menghancurkan beberapa suku sekarang. Beberapa leluhur iblis bersayap lainnya akan menjadi tambahan yang bagus dalam daftarnya. Dia telah bertemu dengan lebih dari setengah dari 10 suku sejauh ini dan menggagalkan kebangkitan iblis di setiap belokan. Ini pasti telah merobohkan suku iblis surgawi. Melemahkan musuh berarti memperkuat dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, keseimbangan kekuatan mungkin berubah menguntungkannya. Dan yang lebih penting, mengurangi amukan iblis mungkin memberi Myriad Abyss cukup ruang untuk pulih dari kehancuran saat ini. Bersiaplah, semuanya. Rencana lama yang sama, kami akan menangkap mereka saat penjaga mereka turun. Petik 2. Ketika melawan iblis, seseorang harus lebih licik dan brutal daripada mereka. Kelemahan sekecil apapun akan menyegarkan mereka kembali. Iblis tidak terkalahkan. Jika seseorang dapat mengambil inisiatif sejak awal dan menjaga mereka tetap di belakang, tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk menyerang balik, setan juga bisa diintimidasi dan dibuat putus asa. Pertikaian berturut-turut dengan suku-suku cukup terbukti. Tidak peduli seberapa ganasnya mereka dapat dibuat berdarah seperti orang lain, dengan persiapan yang cukup. Dia telah membunuh banyak leluhur iblis sejauh ini tanpa satu pun kekalahan atas namanya. Ya, dia memiliki kekuatan yang diperlukan, serta bantuan besar dari binatang ilahi dan tikus pengganggu emas, tetapi rencananya layak mendapat bagian terbesar dari kredit. Setiap pertunangan telah dipikirkan dengan cermat. Dia selalu bertindak dengan strategi yang jelas dalam pikirannya, yang memungkinkan dia untuk menjalankan lingkaran di sekitar musuh-musuhnya. Dia lebih licik daripada musuh-musuhnya, memerintahkan kecakapan pertempuran yang lebih besar daripada mereka, dan memahami mereka seperti punggung tangannya. Keberadaannya adalah momok alami bagi setan. Tidak ada manusia dalam sejarah benua yang pernah memiliki keunggulan semacam ini terhadap mereka. Iblis bersayap pertama yang tiba adalah dewa tingkat kelima. Berubah menjadi roh, ia terbang dengan kecepatan yang menakutkan, melakukan perjalanan ribuan mil dengan satu kepakan sayapnya. Beberapa napas pendek setelah kelompok Jiang Chen menghilang dari pandangan, nenek moyang ini, yang disebut Demon Rock, tiba di sekitarnya. Dia pada dasarnya sangat berhati-hati. Dia berputar beberapa kali di langit, sama sekali tidak terburu-buru untuk turun dan mendarat. Buntut dari pertempuran yang mengerikan itu mengejutkan dan membuatnya ngeri. Melayang tinggi di atas, matanya yang beku dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia mengamati dataran negeri itu. Mengapa rekan-rekan Taois dari suku iblis api di tempat ini? Ini tidak terlalu kaya akan elemen api. Kenapa mereka berkelahi di sini? Petik 2. Banyak pertanyaan memomel padanya, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Aura konfrontasi dahsyat masih merembes ke udara, namun dia tidak bisa melihat awal dari bayangan. Daois Blazing Sun, Glaring Flare, apakah kalian berdua di dekatnya? Dia menyelidiki dengan sangat hati-hati, mentransmisikan suara iblisnya melalui kesadaran. Namun, tidak ada jawaban yang muncul. Matanya menyapu ke kiri dan ke kanan atas area itu, tetapi dia akhirnya memilih untuk tidak mendekat. Sebaliknya, ia tetap di langit dan perlahan-lahan memperluas kesadarannya ke bawah dalam mencari petunjuk. Apa ini? Tiba-tiba menyadari sesuatu, dia mengarahkan perhatiannya ke tumpukan batu. Tanpa diduga, dia melihat cincin penyimpanan di antara mereka. Itu dicetak dengan tanda yang unik untuk setan. Selain itu,
Hanya seorang kultivator pada tingkat yang sama dengannya yang berhak memakainya. Jika hidup, mengapa seseorang dengan kekuatan nenek moyang ilahi meninggalkan cincin penyimpanannya? Dan jika dikalahkan, mengapa para pemenang belum mengklaimnya? Meskipun logika keserakahan yang mendadak dan intens memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kehadiran cincin ini. Tercengang oleh pikiran yang tiba-tiba, dia bersiul di langit dan memanggil temannya. Tidak lama kemudian, balasan yang bergemuruh seperti tanah longsor kembali dari lokasi yang tidak terlalu jauh. Dilihat oleh suara dan jarak, anggota sukunya akhirnya tiba. Daois Demon Hawk, kamu sedikit terlambat. Demon Rock tersenyum dalam kebahagiaan yang jelas. Dia jauh lebih gugup sekarang karena dia bisa mengandalkan seorang teman untuk mendukungnya. Sosok biru melesat menembus langit secepat kilat. Dengan singkat meredupkan awan, lalu mencapai Demon Rock dalam sekejap mata dengan kecepatan yang bahkan lebih besar dari yang terakhir. Justru Forefather Demon Hawk, seperti Demon Rock, dia adalah pemimpin terkemuka suku iblis bersayap. Keduanya memiliki kekuatan yang sama. Wajahnya gelap, Demon Hawk tampak dalam suasana hati yang sangat buruk. Rekan seiman, ada apa? Kamu tidak terlihat sangat bahagia, tanya temannya dengan terkejut. Demon Hawk menggertakkan giginya. Aku sudah bertanya-tanya. Orang yang membunuh saudaraku Blue Falcon di Rejuvenation Isles ternyata adalah bocah dari wilayah manusia, Jiang Chen. Petik 2. Bukankah itu dugaan kita sejak awal? Demon Rock berkedip. Tebak adalah satu hal, dan bukti yang jelas adalah hal lain. Anda mungkin belum mendengar, tetapi setan-setan langit telah memerintahkan suku-suku untuk menghentikan semua operasi mereka di wilayah utama lainnya. Mereka akan mengumpulkan semua pasukan mereka di Myriad Abyss dalam waktu 7 hari. Forefather Celestial tampaknya sangat tidak senang dengan mereka yang datang ke sini lebih dulu. Petik 2. Bukankah itu yang diharapkan? Dia tahu betul domain manusia adalah kunci penaklukan Divine Abyss kita. Wilayah lain tidak akan mempengaruhi hasil perang. Sedikit bingung, Demon Rock berkata, tapi apa hubungannya dengan saudaramu yang sudah mati? Segala sesuatu. Saya sudah menawarkan untuk menjadi ujung tombak serangan itu, tetapi mereka telah menolak saya. Sepertinya iblis surgawi sama egoisnya dengan sebelumnya. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengambil sorotan dari mereka. Demon Hawk mendengus marah. Apa bedanya jika mereka menolak? Apakah Anda benar-benar ingin menjadi makanan meriam mereka? Jiang Chen ini tidak akan mudah ditangani. Izinkan saya memberi tahu Anda. Dia diduga menghilangkan iblis emas di Everlasting, dan sesuatu juga terjadi baru-baru ini dengan Titan dan setan monster di Flora. Saya benar-benar khawatir dia mungkin datang untuk kita, kata Demon Rock, sedikit bermasalah. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2254. Bab 2254. Dua nenek moyang. Saya ingin melihatnya mencoba. Aku akan mencabik-cabiknya jika dia melakukannya. Demon Hawk mendidih dengan kejam. Dia punya banyak alasan untuk permusuhan ini. Forefather Blue Falcon telah menjadi salah satu pemimpin di Rejuvenation Isles dan menemui ajalnya di tangan Tuan Muda dan 4 binatang buas. Melihat matanya yang merah karena marah, Demon Rock menyarankan dengan mendesak, rekan-rekan pengikut agama Tao, sebagai anggota suku yang sama, saya mendorong Anda untuk tidak memandang rendah anak itu setelah semua yang dilakukannya. Mengapa banyak leluhur seperti kita jatuh di tangannya? Pasti ada sesuatu yang aneh tentang dia. Petik 2. Bukankah kamu terlalu memuliakannya? Manusia hanya bisa memikirkan skema tertentu, atau bermain-main dengan formasi dan jimat. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Selama zaman kuno, hanya segelintir dari mereka yang layak kita perhatikan. Situasi di benua hanya memburuk sejak itu, terutama dalam domain manusia. Saya pernah mendengar bahwa, pada titik terendah, domain tersebut bahkan tidak memiliki satupun pembudidaya empire. Petik 2. Rasa jijik terhadap manusia sudah tertanam dalam di Demon Hawk. Yah, mungkin itu tipu muslihat lemah. Tanpa penggarap Empyrean, bagaimana mereka mengusir suku kami berkali-kali? Petik 2. Demon Hawk mendengus dingin. Kamu sadar akan kebiasaan buruk kita. Hal-hal dapat dikelola jika semua orang memiliki suku yang sama, jika tidak, ini bisa berupa pertikaian, atau lebih banyak pertikaian. Ada 3 suku di Kepulauan Rejuvenation. Setan Emas, Setan Bayangan, dan kita. Mengapa Setan Bayangan dijadikan pemimpin? Apa klaim mereka akan ketenaran? Hasilnya cukup bukti bahwa ketidakmampuan mereka adalah alasan mendasar kegagalan. Mungkin ada perselisihan internal yang serius di antara mereka. Petik 2. Sadar akan sikap keras kepala temannya, Demon Rock menyerah berusaha meyakinkannya. Sebaliknya, dia menunjuk pemandangan di bawah. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Lihat, pertempuran sengit jelas terjadi di sini. Kedua leluhur dari suku iblis api pasti terlibat.
Saya menduga partai Jiang Chen telah menyelinap ke wilayah Sunrise dan Radiance. Petik 2. Mata Demon Hawk bersinar. Apakah dia benar-benar di sini? Sangat mungkin. Sedikit gugup masih terlihat di Demon Rock yang berhati-hati. Temannya tidak bisa tidak mengejeknya. Daois Demon Rock, mengapa begitu tak berdaya ketika Anda memiliki garis keturunan iblis bersayap yang hebat? Kami berada di antara suku-suku yang lebih kuat. Di mana keberanianmu? Apakah Anda begitu takut dengan Jiang Chen ini? Petik 2. Sedikit tidak senang, Demon Rock mendengus pelan saat wajahnya menjadi gelap. Rekan seiman, aku memperingatkanmu untuk kebaikanmu sendiri. Jangan ragu untuk menyalahkan niat baik saya untuk pengecut, tapi jangan salahkan saya jika Anda menderita di masa depan. Petik 2. Demon Hawk menyeringai dengan gigi. Kalau begitu, apakah aku harus berterima kasih? Satu-satunya pertanyaan saya untuk Anda adalah, apakah Anda berani bertarung di sisiku dan menjatuhkan anak itu jika kita benar-benar bertemu Jiang Chen? Petik 2. Anak itu adalah duri dalam di pihak kita. Tentu saja saya tidak akan membiarkan dia melarikan diri jika ada kesempatan. Demon Rock sebenarnya tidak takut pada pemuda itu, tetapi hanya menganggap manusia itu tidak biasa. Dia menyukai rencana yang baik dan pemahaman yang lebih baik tentang musuh ini sebelum terlibat dalam perkelahian. Itu jauh lebih baik daripada bergegas lebih dulu dan mungkin menyerah pada salah satu perangkap jahatnya. Apakah setan emas yang tajam, setan titan yang menjulang tinggi, atau setan buas yang lebih lemah dari Jiang Chen? Jadi mengapa semua dari mereka dikalahkan pada akhirnya? Masalah ini patut dipertimbangkan. Jika Demon Hawk bertahan dengan cara menghina, dia mungkin akhirnya akan kalah. Baik, itulah yang saya tunggu dengar. Demon Hawk mencibir. Aku benar-benar berharap dia menyerahkan dirinya kepada kita di atas piring perak. Demon Rock menghela nafas dalam hati. Benar-benar tidak ada yang mengubah sikap sesamanya. Sebaliknya, dia menunjuk pemandangan di bawah. Kamu harus memperhatikan setelahnya di sana. Saat Demon Hawk melakukannya, ekspresinya perlahan berubah serius. Setan-setan api benar-benar bertarung di sini. Elemen api begitu gelisah hingga belum tersebar seluruhnya. Saya takut Forevater Blazing Sun bahkan menyalakan esensi hidupnya. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin untuk suasana yang mengerikan ini. Petik 2. Meskipun mudah tersinggung, keras kepala, dan berpendapat, Demon Hawk tetap sangat cerdas. Rekannya menjawab, sama-sama khusyuk. Dan menurutmu musuh seperti apa yang memaksanya melakukan tindakan ekstrim seperti itu? Mereka saling memandang, sepotong ketakutan muncul di pandangan mereka. Setelah menyalakan esensi hidupnya, Blazing Sun akan menjadi keberadaan yang menakutkan yang bahkan mereka berdua bertarung bersama-sama mungkin tidak dapat bertahan. Mereka menyipitkan mata karena khawatir. Demon Hawk berkata, pada zaman kuno, Anda bisa mengandalkan pada satu sisi jumlah manusia yang mampu menekannya secara langsung. Tapi sebagian besar dari tuan manusia itu menyulut esensi kehidupan mereka dalam pertempuran yang menentukan terakhir dan jatuh berperang. Mereka pasti tidak mungkin hidup kembali setelah waktu yang lama, kan? Saya tidak berpikir manusia memiliki seni kebangkitan semacam ini. Petik 2. Ketika menyebutkan pembangkit tenaga manusia, yang pertama kali muncul di benak adalah beberapa tokoh kuno yang pernah berdiri di puncak umat manusia. Rekan seiman, tidak bisakah kau mengakuinya? Semua ini kemungkinan besar terkait dengan Jiang Chen, Demon Rock memperingatkan lagi. Jiang Chen, Jiang Chen, Demon Hawk mengulangi nama ini, jelas bertentangan. Akui kemungkinannya, dia bisa, tetapi tidak mau. Dari apa yang dia ketahui, anak muda itu belum mencapai alam ilahi. Satu-satunya alasan dia bisa bersaing dengan iblis adalah kehadiran beberapa binatang suci yang kuat di sisinya. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menghadapi leluhur bahkan dengan pelatihan 1000 tahun lebih. Berhentilah menjadi begitu kabur, ludahkan saja. Senyum dan hantaman Demon Rock mulai menggoncangkan saraf Demon Hawk. Maksudku, kita tidak tahu apakah kedua setan api itu masih hidup. Jika mereka mati, maka apa yang terjadi selanjutnya adalah, kereta pemikiran ini terlalu mengerikan untuk dikejar. Jika mati, maka suku iblis bersayap pasti akan menjadi target tuan muda berikutnya. Maksudmu dia akan datang untuk kita? Demon Hawk menarik napas. Keseriusan situasi akhirnya menyadarkannya. Tidak lagi sombong, ia mengamati daerah itu dengan sungguh-sungguh. Setan api seharusnya tidak mati, bukan? Kami bergegas ke sini segera setelah kami melihat pertempuran. Tidak banyak waktu berlalu sejak itu. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2255. Bab 2255. Awal dari pertarungan kacau lain. Memang, mereka belum terlalu jauh dari medan perang untuk memulai. Tampaknya terlalu pendek untuk mempercepat pertarungan melawan dua leluhur iblis.
Dalam kondisi yang sama, bahkan Forefather Celestial mungkin tidak dapat membuangnya dengan mudah. Lagi pula, Blazing Sun bisa menunjukkan kehancuran yang menakutkan ketika terpojok. Paling tidak, dua setan bersayap lebih suka menghindari menghadapnya. Haruskah kita turun dan melihatnya? Demon Hawk tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kesombongan. Demon Rock tetap sangat waspada, mungkin ada jebakan yang menunggu kita di sana. Bagaimana jika ada? Apa sifat terbesar suku kita? Kecepatan? Tentu saja, kami tidak akan kesulitan menghindari perangkap apapun yang mungkin ada. Demon Hawk sangat percaya diri di departemen itu. Tetapi Demon Rock hanya mengangguk dan tetap tidak berkomitmen. Tetaplah dekat denganku agar kita dapat saling memiliki punggung. Jangan ceroboh. Petik 2. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Demon Hawk tahu itu bukan saatnya bertindak sombong. Berubah menjadi garis-garis cahaya, mereka berdua terjun ke tanah, ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang telah terjadi. Itu, memang mereka. Demon Rock terdengar sobek. Para leluhur iblis api pasti ada di sini, tetapi saya juga merasakan banyak kehadiran lainnya. Saya yakin itu adalah kelompok Jiang Chen. Rekan Daois, apakah Anda merasakan aura binatang suci yang masih hidup? Petik 2. Demon Hawk menggertakkan giginya. Itu berarti dia benar-benar dia. Dia menantang ras kita dan memprovokasi suku kita. Petik 2. Dia langsung meledak ketika menyebutkan tuan muda itu. Rekan Daois, tolong simpan dulu untuk sekarang. Pasti ada alasan dia berani merajalela. Dan saya curiga, Demon Rock ragu-ragu lagi. Apa? Mengapa Anda tidak bisa berhenti berdebat? Demon Hawk menggerutu. Aku curiga rekan-rekan kita bahwa iblis api telah dikalahkan. Situasi mereka pasti suram saat ini. Ada suara dingin terdengar di suara Demon Rock yang lahir dari rasa takut. Rekan seiman, sebaiknya kita kembali. Ayo kumpulkan pasukan kita dan mainkan dengan aman. Kami akan mempertahankan wilayah kami dan menunggu pasukan utama tiba. Dia benar-benar gelisah. Jika dua setan api itu jatuh, maka musuh jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Bahkan dengan superioritas absolut sukunya dalam kecepatan, dia tidak ingin menyentuh lawan seperti itu dengan tiang tongkang. Demon Hawk menatap sukunya dengan marah. Kamu melupakan dirimu sendiri. Siapa kita? Kapan setan pernah takut pada orang lain? Apakah Anda tahu betapa menghinanya kata-kata Anda saat ini? Anda membawa aib bagi seluruh suku kami. Petik 2. Demon Rock memiliki status yang kira-kira sama dengan temannya, jadi dia tentu saja marah dengan teguran itu. Jika bukan karena urgensi situasi, dia tidak akan pernah mentolerirnya. Tapi sekarang, dia tidak tega balas berteriak. Alih-alih, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada lingkungan, takut setiap angin atau helaian rumput bisa tiba-tiba menyergap. Bagaimana dia bisa menjadi pengecut seperti itu? Demon Hawk marah. Aku akhirnya melihat hari ini keberanianmu lebih kecil dari biji wijen. Apapun, jika Anda setakut ini, Anda dapat kembali sendiri terlebih dahulu. Petik 2. Rekan Daois, berhentilah membuang waktuku, aku tidak tertarik. Demon Hawk menyela dengan teriakan. Aku akan mencari tahu di wilayah setan api. Bagaimanapun, saya harus menyelesaikan masalah ini. Bagaimana seseorang seperti Blazing Sun dapat dengan mudah dihancurkan, bahkan setelah menyalakan esensi hidupnya. Saya merasa sulit untuk percaya. Petik 2. Demon Rock mencoba berkompromi. Rekan-rekan Taois, kita benar-benar harus tetap bersama sekarang, kalau tidak kita akan bermain ke tangan musuh kita dan akhirnya diambil terpisah satu persatu. Haha, benar-benar lelucon. Mungkin ada eksistensi yang tidak bisa kita kalahkan di dunia yang luas ini, tetapi tidak ada yang tidak bisa kita hindari. Dipisah-pisahkan, biarkan dia mencoba, kata Demon Hawk dengan nada mengejek. Kamu terlalu takut untuk berguna, jadi cepatlah dan kembali. Aku tidak tahan melihat wajahmu lagi. Petik 2. Perpecahan nyata telah terbentuk di antara kedua leluhur. Seseorang mengira sukunya orang lemah yang mudah ketakutan. Bagi yang lain, temannya adalah orang bodoh yang sengaja menghinanya. Demon Rock mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang aku bisa, tetapi melanjutkan pembicaraan itu tidak ada gunanya karena kamu pikir itu omong kosong yang datang dari seorang pengecut. Saya mengambil cuti saya. Petik 2. Saat hendak pergi, dia mengacungkan lengan bajunya dan menyedot cincin penyimpanan yang dia perhatikan beberapa waktu lalu di antara bebatuan. Tetapi pada saat yang tepat itu, batu-batu itu tiba-tiba terbang ke arahnya. Dalam sekejap, batu-batu terbang yang tak terhitung jumlahnya mengerumuninya dari segala arah, masing-masing secepat bola meriam. Serangan itu dimulai tanpa tanda apapun. Dalam rentang napas, bebatuan menutupi seluruh langit seperti segerombolan belalang, meredupkan matahari dan menggelapkan tanah di bawahnya. Kedua setan itu menjadi pucat karena ketakutan pada perkembangan yang tidak terduga ini.
Mereka tidak pernah membayangkan situasi akan berubah secara tiba-tiba dan aneh. Sial, jadi itu benar-benar jebakan. Demon Rock merentangkan sayapnya, aura dari sayapnya menyapu badai batu yang mendekat. Jenis serangan ini tidak terlalu berguna melawan mereka. Seorang pembudidaya biasa mungkin menderita luka pedih atau mati secara langsung, tetapi proyektil tidak bisa mendekati setan bersayap begitu mereka mengepakkan sayapnya, untuk mengatakan tidak ada yang menyakiti mereka. Namun, hujan batu hanyalah awal, pertanda dari hal-hal buruk yang akan datang. Suasana segera berubah saat keempat binatang suci keluar dari persembunyiannya. Mereka bergandengan tangan untuk menciptakan kembali wilayah kekuasaan mereka, yang meliputi area dalam beberapa ratus mil yang segera menghambat gerakan setan bersayap. Itu adalah wilayah ilahi yang memengaruhi kelincahan kita. Demon Rock segera memperhatikan bahaya. Demon Hawk berdiri kembali ke belakang dengan temannya, wajahnya pucat pasi. Hilang sudah kesombongan sombong sebelumnya. Energi menakutkan dari domain datang dalam gelombang berlapis yang menyegel udara di dalam seperti gelombang pasang. Demon Rock segera bereaksi. Sialan, mereka mencoba mengisolasi ruang ini dan meniadakan keunggulan kecepatan kita. Rekan Daois, kita harus keluar sebelum terlambat, atau kita sama saja sudah mati. Petik 2. Ya, mari kita lakukan itu. Demon Hawk tidak lagi dalam posisi untuk bertindak tangguh. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2256. Bab 2256. Serangan yang melampaui batas seseorang. Kedua leluhur itu sangat menentukan secara alami. Segera setelah mereka memutuskan jalur yang akan diambil, mereka mencapai batas kecepatan mereka di detik berikutnya dan menggunakan momentum mereka untuk menabrak hambatan domain. Terdengar mundur ketika domain masih dalam masa pertumbuhan adalah kesempatan terbaik mereka. Setelah itu tumbuh hingga selesai, atau ditingkatkan lebih dari itu, keuntungan mereka dalam kecepatan akan sepenuhnya dibatalkan, membuat pelarian lebih sulit. Saat ini, kekuatannya semakin meningkat. Belum dalam kondisi puncak, itu belum cukup stabil untuk menghadapi serangan simultan dari kedua setan. Kedua leluhur akan terjebak tanpa daya jika sendirian. Untungnya, pertempuran berdampingan memberi mereka kekuatan yang cukup untuk semoga membuat pelanggaran sementara pertahanan domain yang baru lahir masih tetap lemah. Burung vermilion menggertakkan giginya. Aku akan pergi dan menghentikan mereka. Itu mengepakkan sayapnya dan kabur ke cahaya yang sama, menghalangi jalan ke depan. Energinya bergemuruh mengancam ketika menghembuskan api yang menakutkan. Itu menghasilkan lautan api yang berhenti dingin upaya pelarian setan. Panasnya api di langit terlalu mengerikan bagi leluhur lelaki itu untuk melakukan cuaca secara langsung. Akibatnya, keduanya memilih untuk jatuh kembali ke wajah neraka yang mengaduk-aduk jalan mereka seperti seekor naga. Pada pemandangan ini, kura-kura hitam meneriakkan sesuatu dengan pelan dan menyemprotkan festering gas yang sudah dikenalnya. Serangan ini mengikis tubuh dan menyerbu pikiran. Disuplai dengan aliran energi yang konstan dari binatang ilahi, kabut bergulir semakin cepat dan mencapai setan dalam sekejap. Sialan, ini penyergapan. Aku tahu itu. Syukurlah, kedua leluhur juga punya trik di lengan baju mereka. Berkat pengalaman mereka, mereka menghadapi bahaya perambahan tanpa sedikit pun kepanikan. Tidak lama setelah mereka nyaris menghindari tembakan langit daripada awan gas di atas mereka. Kabutnya berbahaya, jangan menyentuhnya. Demon Hawk menggeram. Seperti sepasang penggemar yang mengaburkan langit, sayapnya meniupkan angin dingin yang menggigit yang sepertinya menyapu semua yang ada di bawah langit, dengan paksa mengalihkan jalur kabut. Keempat binatang menyerang pada gilirannya. Bersama-sama, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melukai lawan mereka, tetapi dengan kekuatan mereka saat ini, bertarung satu persatu akan menunda setan terbaik. Lagi pula, mereka harus mengawasi domain pengaktifan. Sebelum yang terakhir mencapai bentuk akhirnya, beberapa dari mereka harus tetap mengendalikannya, mencegah mereka bertarung dengan bebas. Akibatnya, sementara situasinya tampak mengerikan bagi para leluhur di permukaan, mereka sebenarnya telah mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk memukuli penghalang sekali lagi. Bersembunyi di atas, Jiang Chen mengamati pertempuran dengan sangat cemas. Binatang-binatang suci akan memiliki kekuatan cadangan jika mereka menghadapi nenek moyang mereka sendiri, tetapi menekan keduanya pada saat yang sama sepertinya langkah terlalu jauh. Apakah kita tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi hari ini? Tidak ingin, Jiang Chen dengan ragu menguji cadangan kesadarannya. Itu mungkin terbukti terlalu sedikit untuk pengawasan keberadaan, tetapi jika aku memaksakan diriku, itu mungkin hanya cukup untuk satu penggunaan tali air dan api naga sejati atau obor velurium yang hebat. Tetapi bahkan saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saya mencapai batas kemampuan saya. Petik 2. Dia adalah dewa tingkat ketiga. Kesadarannya jauh melebihi para kultivator pada tingkat yang sama,
Tetapi itu tetap tidak terbatas, terutama ketika setiap pertarungan pada tingkat ini membutuhkan jumlah yang sangat besar. Itu tidak masalah, layak untuk mengambil risiko jika saya dapat membunuh nenek moyang mereka dan melemahkan iblis lebih lanjut. Dia mengepalkan giginya, merentangkan tangannya, dan sekali lagi memegang tali air dan api naga sejati. Pikirannya melebar kencang, seakan siap untuk memasukkan semua kekuatannya ke dalam serangan berikutnya. Karena pikirannya sudah ditentukan, dia harus memastikan serangannya mendarat. Dia hanya memiliki satu kesempatan. Menunjukkan kesadarannya sepenuhnya, dia menatap lekat-lekat di medan perang dengan mata Tuhannya. Setiap detail pertarungan tampaknya terbuka dalam gerakan lambat. Naga air dan api sejati, ikatlah langitmu dan kekang bumi. Dua aliran udara, satu yin dan satu yang, satu biru dan satu merah, bergabung menjadi naga yang menghancurkan kehampaan dan berputar ke arah Demon Hawk dalam cahaya yang memesona. Yang terakhir sudah memiliki tangannya penuh menyerang domain sementara bertahan melawan salis kejutan dari binatang ilahi. Berfokus pada dua hal pada saat yang sama sudah sulit, dan tiga hal ternyata terlalu banyak. Dia secara naluriah mencoba untuk menghindari tali yang mendekat, tetapi harta itu memiliki jangkauan ekstrim. Itu melingkar setelah dia ketika dia melarikan diri ke satu arah, melipat jalan ketika dia berlari di lain, dan tetap dalam pengejaran tidak peduli seberapa keras dia berusaha melepaskannya. Seperti jaring yang tak terhindarkan, tidak ada celah baginya untuk melewatinya, membuntutinya sampai akhir. Dan ketika akhirnya mendekati targetnya, ia memutar dirinya sendiri, seolah-olah menarik sebuah rune di udara, menyebarkan gelombang demi gelombang air dan api di sekelilingnya. Sebelum dia bisa berkedip, talinya melilit Demon Hawk dengan aman, membuat iblis itu tidak mampu mengangkat satu jari pun. Demon Rock yang kaget menatap dengan ngeri. Dia memulai pertarungan yang terguncang, bahkan mungkin takut. Sekarang sukunya telah ditawan, kecemasannya melonjak ke tingkat yang baru. Betapa dia ingin melarikan diri jauh, tidak pernah menghadapi kelompok monster ini lagi. Sayangnya baginya, tekanan pada binatang suci berkurang secara signifikan dengan Demon Hawk keluar dari persamaan. Semangat mereka bangkit, mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada menyelesaikan domain, berhasil mencapai tujuan mereka tidak lama kemudian. Ruang di dalam sekarang menjadi penjara. Tidak peduli bagaimana Demon Rock mencoba membukanya, dia tidak bisa memasukkan sedikit pun ke dalamnya. Tidak semua orang memiliki kemampuan hebat Blazing Sun. Jiang Chen bungkuk kelelahan di tanah, matanya tertutup rapat. Pikirannya terguncang dan terguncang, kesadarannya menjadi kacau. Visinya menjadi kabur. Tetap terjaga pada saat ini adalah perjuangan, untuk tidak mengatakan menghadiri pertempuran. Tetapi pada tahap ini, kekuatan penuh dari 4 binatang ilahi seharusnya lebih dari cukup untuk berurusan dengan Demon Rock. Terlebih lagi, nenek moyang itu sangat ketakutan, keinginannya untuk bertarung sepertinya sudah habis. Dan benar saja, dia akhirnya dikalahkan beberapa menit kemudian, menjadi korban terakhir dari pertempuran ini. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2257. Bab 2257. Jiang Chen telah terbaring tak sadarkan diri selama 3 hari terakhir di ruang rahasia gadis suci Yao Guang yang bersinar, sejak akhir konfrontasi yang berisiko itu. Radiance dan Sunrise telah gempar selama ini. Setan-setan yang sebelumnya menduduki wilayah mereka telah menyuarakan retret itu karena alasan yang tidak diketahui. Seolah-olah wabah bencana tiba-tiba turun ke atas kedua bangsa ilahi, baik iblis bersayap dan api telah sepenuhnya ditarik dalam hitungan 2 hari yang singkat. Tidak ada satu jiwa pun yang tertinggal, membuat penduduk benar-benar bingung oleh pergantian peristiwa. Pertama-tama mereka mencurigai adanya semacam jebakan, tetapi ketika pengintai terus-menerus membawa kembali berita yang sama, mereka dipaksa untuk menerima kenyataan yang menakjubkan. Setan benar-benar sepenuhnya hilang, dia benar-benar melakukannya. Kakak perempuan, bagaimana mungkin? Bagaimana dia mengaturnya? Hati lembut Yao Guang bergetar karena kaget. Ketika Tuan Muda telah mengambil api First Dawn, dia yakin dia akan melakukan penyelamatan eternal pada cahaya pertama. Dia tidak pernah berharap dia untuk umpan nenek moyang iblis api sebagai gantinya. Dan kemudian, dia benar-benar melenyapkan mereka, seperti yang dia janjikan. Bukan hanya itu, tapi dia juga menyingkirkan nenek moyang iblis bersayap pada kesempatan yang sama. Jika bukan karena 4 binatang suci menyeret kembali salah satu nenek moyang iblis bersayap, dia mungkin masih dalam penyangkalan. Sebenarnya, Si Tong tidak kalah terkejutnya. Hanya saja, dia lebih percaya diri pada pria muda itu. Api First Dawn seharusnya bukan satu-satunya alasan baginya untuk mencarinya. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, dia juga tidak memiliki terlalu banyak harapan. Dia hanya berdoa untuknya agar tetap aman dan bersuara melawan iblis api.
Berpikir dia benar-benar berhasil, itu tidak lain adalah keajaiban. Setan menjulang jauh di atas kekuatan kedua tanah suci, tetapi target mudah matang untuk memilih ketika mereka bertemu dengannya. Apakah api atau setan bersayap, satu nenek moyang mereka akan membahayakan dua tanah suci. Dan 4 di antaranya untuk Bud. Seperti itulah musuh yang telah dikalahkan Jiang Chen, menangkap mereka atau membunuh mereka secara langsung. Siapa bilang dia tidak punya pembantu? Lalu apa 4 binatang suci itu? Tanah suci hanya bisa memimpikannya bantuan seperti itu. Realitas akhirnya menyadarinya. Tuan muda berada pada tingkat yang sangat tinggi sehingga ia benar-benar melampaui Myriad Abyss sepenuhnya. Dia menjadi eksistensi untuk dilihat, atau bahkan disembah. 10 leluhur besar mungkin kembali suatu hari, tetapi jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Berurusan dengan 1 atau 2 suku iblis akan menjadi pencapaian puncak yang cukup untuk kekuatan gabungan dari Tanah Suci. Serangan gabungan dari ke-10 suku benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya di jalur mereka dan menghancurkan Myriad Abyss ke tanah. Sebagai contoh, kampanye setan api di Sunrise adalah serangan satu sisi yang akan menghasilkan penghancuran total, jika bukan karena rencana darurat Tanah Suci. Setan-setan itu terbukti lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Mereka adalah objek ketakutan, bahkan untuk Tanah Suci, musuh yang tampaknya sepenuhnya mustahil untuk bertahan. Tapi Jiang Chen muncul entah dari mana untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terkalahkan. Tidak hanya itu, mereka bisa dengan mudah dibunuh. Bagaimana mungkin kedua wanita itu tidak heran? Bagaimana mungkin mereka tidak menghormati keberadaan seperti itu? Mereka pernah berada di levelnya selama kompetisi para jenius, tetapi dia sekarang telah tumbuh jauh melampaui mereka. Itu adalah ketidakadilan yang bisa menyebabkan kematian. Kakak perempuan, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Yao Guang tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat konflik internal temannya. Adik yang bijak, apa yang kamu ingin aku katakan? Matanya mengkhianati kegelisahannya. Saya hanya membenci diri sendiri karena tidak berdaya untuk membantu Brother Jiang. Jangan konyol. Bahkan para pemimpin kita tidak bisa menyaingi kekuatannya yang ganas, jadi mengapa membandingkannya dengan generasi muda seperti kita? Yao Guang tidak merasa bersalah. Mungkin begitu, tapi pertimbangkan. Kekuatannya tidak jauh berbeda dari kita di masa lalu, tapi sekarang dia menjadi satu-satunya pilar perlawanan terhadap iblis. Sejujurnya, saya sedikit malu dengan Myriad Abyss. Kami telah menempati tanah ini begitu lama, menikmati sumber daya terbaik, dan mendapat manfaat dari lingkungan budidaya ultimat. Tetapi ketika dorongan datang untuk mendorong, kita menjadi sangat tidak berguna. Sesuai dengan kata-katanya, dia diam-diam menilai kembali pandangan dunianya setelah kekacauan baru-baru ini. Tanah Suci benar-benar ditemukan kekurangan. Paling tidak, potensi atau kontribusi pertempuran mereka terlalu sedikit dibandingkan dengan berkah yang mereka nikmati. Hentikan, hentikan. Saya akan merasa seperti orang berdosa pada tingkat ini. Kakak perempuan, saya tahu Anda suka orang ini. Saya harus mengakui bahwa dia dapat diandalkan. Saya mendengar penyerbu iblis mengevakuasi kedua negara ilahi dengan terburu-buru. Petik 2. Si Tong mengangguk. Ya. Bagaimana mereka tidak khawatir ketika para pemimpin mereka dibunuh? Mereka juga terbuat dari daging dan darah. Sama seperti kita, mereka tidak asing dengan rasa takut. Petik 2. Mungkin mereka tidak seburuk yang dikatakan semua orang. Yao Guang bergumam pada dirinya sendiri. Anda salah. Si Tong sedikit mengernyit. Itu tidak lain adalah kesan palsu yang lahir dari prestasi Jiang Chen. Bisakah orang lain mengalahkan 2 suku iblis, bahkan dengan semua kekuatan di Myriad Abyss digabungkan? Saya tidak begitu yakin tentang itu. Petik 2. Yao Guang tidak menjawab dengan keras, tetapi dia tahu betul bahwa kedua suku iblis akan lebih dari mungkin mengirim Tanah Suci melarikan diri dengan ekor mereka di antara kaki mereka. Kakak perempuan, Jiang Chen ini benar-benar bajingan. Lihat dia semua pingsan. Menurutmu kapan dia akan bangun? Dia melirik ke ruang tersembunyi. Aku tidak tahu. Si Tong menggelengkan kepalanya dengan lemah. Secepat mungkin, saya harap. Banyak tantangan terbentang di depan kita sekarang karena perang sedang berlangsung. Baik Myriad Abyss Island maupun Divine Abyss Continent tidak mampu membayar ketidakhadirannya. Keempat binatang suci memang menyebutkan sesuatu tentang pasukan iblis utama di padang belantara yang merevisi rencana mereka. Mereka telah menyerahkan wilayah lain dan akan mengarahkan tombak mereka hanya pada Myriad Abyss, lalu menggunakan kami sebagai batu loncatan untuk serangan di wilayah manusia. Petik 2. Bagaimana mungkin? Mengapa domain manusia begitu penting sehingga Myriad Abyss kita hanyalah batu loncatan jika dibandingkan? Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2258. Bab 2258.
Pikiran yang masih hidup, 4 binatang suci sangat cemas bahwa Jiang Chen masih koma. Dari percakapan antara kedua leluhur, mereka menemukan sesuatu yang penting. Pasukan iblis berkumpul untuk menyerang Myriad Abyss berbondong-bondong setelah 7 hari. 3 hari telah berlalu sejak saat itu. Mungkin pasukan iblis sudah siap untuk berbaris ke Myriad Abyss. Jika Jiang Chen tetap tidak sadar, mereka bahkan tidak bisa kembali ke Winterdraw, apalagi tanah suci abadi. Jika iblis mengambil alih Myriad Abyss, 4 binatang suci tidak akan bisa mengubah keadaan tanpa Jiang Chen. Tak satu pun dari mereka yang menjadi pemimpin. Yang mereka harapkan hanyalah agar Jiang Chen bangun sesegera mungkin dan mengambil kendali. Keuntungan berlimpah setelah pertempuran dengan nenek moyang iblis, baik dalam hal perolehan materi dan dalam budidaya. Binatang-binatang suci ingin segera kembali ke Istana Velurium melalui Winterdraw, dan memasuki budidaya pintu tertutup untuk membuat terobosan mereka. Kesadaran Jiang Chen tidak aktif dalam koma. Bahkan, setelah 3 hari pemulihan, kesadarannya telah sepenuhnya menyegarkan dirinya kembali. Namun, dia belum bangun. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya tentang kehidupan masa lalunya dan saat ini berkerumun di benaknya. Suatu saat, dia adalah putra Kaisar Surgawi, membaca karya klasik di samping ayahnya. Selanjutnya, dia kembali di Gunung Pivot Suci, menatap langit berbintang yang luas bersama Huanger. Terkadang, pikiran-pikiran dari kehidupan masa lalunya berbenturan dengan pikiran-pikiran dari kehidupannya saat ini. Kedua pasukan ingin menarik Jiang Chen ke kamp mereka. Mereka terhenti. Tidak ada pihak yang mau melepaskannya, yang mencegahnya memilah-milah pikirannya dan mendapatkan kembali kesadarannya. Satu utas pemikiran dalam benaknya tetap terkendali dan memanggilnya untuk keluar dari trance, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan sisa kesadarannya. Tanpa sadar, dia tidak tahu ini adalah kesusahan ilahi pribadinya. Dia tidak pernah menemui kesulitan dalam mengejar konstitusi yang sempurna dan bela diri. Akibatnya, kesengsaraan ilahinya tidak bermanifestasi sebagai pencobaan fisik, tetapi pencobaan karena kelemahannya satu-satunya. Pertanyaannya yang tidak dikonsolidasikan tentang dua kehidupannya. Nasibnya yang bercabang dua menghasilkan dua alur pemikiran yang berbeda dalam kesadarannya, yang menjadi kesusahan ilahi yang unik. Jika dia bisa datang ke, kesengsaraannya akan diatasi. Jika kesusahan terlalu kuat, ia mungkin akan tetap tak sadarkan diri selamanya. Selama pertarungannya dengan nenek moyang iblis, Jiang Chen telah mendorong dirinya sepenuhnya di luar batas kemampuannya, yang pada gilirannya memukul mental-mentalnya. Pemikiran otonomnya yang lemah membuatnya sulit untuk mengendalikan kedua perspektif yang berlawanan, yang mengakibatkan koma. Tanpa memahami kondisinya, bahkan 4 binatang suci pun tidak bisa membantunya. Tidak ada yang salah dengan kondisi fisik Jiang Chen. Faktanya, kekuatan fisiknya meningkat secara substansial setelah pertarungan, terima kasih kepada semua emosi yang diberikan selama pertempuran. Dia tidak bisa bangun. Untungnya, untaian kesadarannya yang tersisa terus-menerus mengomel padanya, mengingatkannya bahwa dia tidak boleh tidur dan meninggalkan segalanya. Dia harus mendorong maju demi kehidupan masa lalunya dan kehidupannya saat ini. Jiang Chen, Kukang daging iblis akan mengistirahatkan pedang mereka di lehermu. Apakah Anda akan tetap tertidur seperti ini? Sebuah suara memotong komanya dan memanggil dengan cemas. Cener, pesawat-pesawat surga telah hancur, dan aku telah terperangkap di dunia rahasia ini selama jutaan tahun. Suara kebapaan lainnya bergumam dalam kesadarannya. Saya telah disiksa selama berabad-abad. Kapan saya akan menyambut kedatangan Anda untuk membantu saya? Petik 2. Kakak Chen, kau berjanji akan bersamaku sampai mati memisahkan kita. Apakah Anda benar-benar akan meninggalkan saya dan membuat saya menghadapi kehidupan yang terisolasi? Suara itu terdengar seperti Huanger. Haha, kau jenius manusia legendaris Jiang Chen, bukan? Saya telah bertarung dengan banyak pembudidaya kuno, dan satu-satunya manusia yang telah membuat saya menderita kekalahan seperti itu adalah Anda. Bagus, sangat bagus. Hidupmu adalah milikku mulai sekarang, nak. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu suara itu milik siapa, tapi itu sangat mengganggunya. Satu demi satu, suara-suara berbeda terdengar dalam kesadarannya, datang kepadanya seperti cambuk-cambuk. Tidak, aku tidak bisa tidur lebih nyenyak. Saya tidak bisa kehilangan diri saya sendiri. Saya harus bangun, saya harus. Ada begitu banyak urusan yang belum selesai menungguku. Petik 2. Satu kesadaran yang tersisa di bawah kendalinya secara terus-menerus mendorong dan memotivasi dirinya. Sedikit demi sedikit, pikirannya menemukan jalan kembali ke tempat seharusnya, dan pikirannya perlahan pulih dari keadaan kacau. Pikirannya adalah kolam di mana sedimen secara bertahap disaring dan tenggelam ke dasar. Kesadarannya mulai jernih. Saya Jiang Chen, baik di masa lalu saya dan dalam kehidupan saya saat ini. Saya Jiang Chen untuk ayah saya, Kaisar Surgawi,
dan keluarga serta teman-teman saya dalam kehidupan ini. Saya tidak hidup untuk diri saya sendiri. Hidup keduanya adalah nasibku. Kedua nasib berjalan di jalur yang sama. Kehidupan masa lalu saya adalah penyebabnya, dan saat ini saya pengaruhnya. Saya harus bangun. Bangun. Satu untaian kesadaran terus tumbuh lebih kuat, seolah-olah ditingkatkan oleh kekuatan misterius, sementara pikiran mengganggu tenggelam lebih dalam, seperti batu dan pasir yang tenggelam di danau. Tiba-tiba, dia bergidik ketika sengatan listrik menembus tubuhnya dan membersihkannya dari semua pikiran yang mengganggu. Dia membuka matanya, pandangannya jernih dan fokus. Segel rantai lainnya telah terangkat dalam kesadarannya. Saya telah naik ke alam ilahi tingkat keempat dalam koma saya. Itu adalah penemuan pertamanya setelah bangun tidur. Terobosan lain, segel lain tidak terkunci. Dengan pikiran-pikirannya disortir, kesadarannya kembali ke operasi normal. Segala sesuatu tentang dua kehidupannya menjadi lebih jelas baginya. Kesadarannya adalah cermin yang memungkinkannya memeriksa setiap detail setiap menit tentang kehidupannya. Aku jatuh pingsan karena overtaxing pikiranku selama pertarungan melawan nenek moyang iblis bersayap. Saya tidak berharap untuk naik ke alam ilahi menengah selama koma saya. Petik 2. Jiang Chen segera menyortir pikirannya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2259. Bab 2259. Alam ilahi tingkat keempat. Cahaya redup yang melayang di depannya adalah satu lagi harta dari segel rantai miliknya. Setiap mata rantai dari 9 berisi harta karun yang pura-pura, atau setidaknya, itu adalah kasus untuk 3 sebelumnya. Hadiah apa yang ditinggalkan ayahku kali ini? Jiang Chen menjadi hamil. Bukan karena kekuatan harta karun itu sendiri, tetapi bahwa dia tidak ingin ketinggalan apapun yang mungkin ada hubungannya dengan ayah dari kehidupan sebelumnya. Kenangan masa lalunya tampak jauh tidak realistis. Apapun yang mengingatkannya pada ayah sebelumnya akan membantunya mengubah orientasi realitas. Kali ini, itu jubah berbulu. Sama seperti yang lain, ini adalah harta yang terlihat biasa dan biasa saja. Jubah itu tampak sangat umum pada pandangan pertama, bahkan mungkin biasa-biasa saja. Namun, sedikit komunikasi dengan kesadarannya membuatnya terguncang. Jubah yang tak bernoda, nama harta itu melintas di benaknya, serta bagaimana memanfaatkannya. The Immaculate Robe adalah keajaiban penciptaan yang mencakup semua aspek alam. Itu tetap rapi dari semua hal di sekitarnya, terpisah dan tanpa, memungkinkan pemakainya untuk tetap tidak terdeteksi dimanapun mereka berada. Mereka dapat membungkuk di sisi musuh, namun tetap sama sekali tidak terlihat. Jika ini adalah satu-satunya efeknya, itu tidak jauh lebih baik daripada jimat siluman berkualitas tinggi. Namun, jubah itu jauh lebih kuat dan menyimpang dari itu. Itu berfungsi dengan mencabut pemakainya dari sepetak ruang tempat dia berdiri. Nyatanya kehancuran dari serangan musuh, pikiran yang tenang dan bebas membuat seseorang tetap tersembunyi dan tidak terpengaruh. Lawan yang bisa mengenali dan melawan Immaculate Robe adalah pengecualian, tentu saja. Kalau tidak ada solusi untuk kekuatan jubah. Ayah, Jiang Chen menangis. Jumlah usaha ayahnya untuk memperbaiki harta ini tidak terhitung. Ukuran surga, tali naga sejati dari air dan api, pengawasan keberadaan, dan jubah rapi semuanya secara individual layak disebut harta tertinggi pesawat biasa. Bahkan di pesawat surga, mereka akan dicari oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ayahnya sudah menyiapkan semua ini untuknya. Ada alasan untuk reinkarnasi saya dari kehidupan saya sebelumnya. Ayah saya pasti memiliki harapan tinggi bagi saya. Petik 2. Tiba-tiba, Jiang Chen teringat mendengar suara ayahnya di perbatasan ketidaksadaran. Ayahnya menderita dan menunggu di alam rahasia di antara pesawat-pesawat surga. Menunggu putra satu-satunya, menunggunya. Bisakah dia masih hidup? Apakah dia memanggil saya? Apakah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada saya? Petik 2. Gagasan itu menghidupkan kembali harapannya. Dia punya perasaan bahwa mengungkap misteri kehidupan sebelumnya sudah dekat. Segel berantai 9 yang terhubung pasti berisi lebih banyak informasi. Aku harus bergegas dan mencapai alam ilahi tingkat 9, maka aku mungkin menjadi Raja Dewa sendiri dan membuat pesawat sendiri di antara langit. Hanya dengan begitu aku bisa berharap menggali rahasia yang ditinggalkan ayahku. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak bisa berkultivasi, tetapi setiap langkah dalam hal ini memiliki bantuan dan perencanaan ayah saya di belakangnya. Petik 2. Jiang Chen disegarkan dan dimobilisasi. Pasti ada beberapa alasan dan alasan untuk keberadaan barunya. Memahami hal-hal ini menuntutnya untuk terus berkultivasi. Tunggu aku, ayah. Hari reuni kami sudah dekat. Setelah mencapai alam ilahi tingkat keempat, Jiang Chen sudah bisa melihat jalan yang sangat mulus di depannya. Kekuatan dan persepsinya telah meningkat sekali lagi.
Apa yang bisa dilakukan iblis kepadanya? Mereka adalah lawan yang hanya cocok untuk Divine Abyss. Batu ujian dalam perjalanannya menuju keilahian celestial. Kegelisahannya sebelumnya hilang, dia akhirnya bisa melihat iblis sebagai lawan biasa. Jiang Chen memperhatikan bahwa ia menjadi semakin seperti putra seorang kaisar surgawi dalam setiap aspek. Auranya, sikapnya, dan cara melihat dunia semuanya bergeser. Di mata putra kaisar surgawi, iblis-iblis itu hanya ras di antara segudang lainnya di alam surga. Mereka cenderung menyebabkan masalah di sana-sini, tetapi mereka tidak pernah menjadi ancaman penting bagi pesawat Taiyuan. Di hadapan ayahnya, apa nilai mereka? Terus terang, ayahnya bisa menghancurkan mereka dengan topi. Musuh yang bertanggung jawab atas penghancuran pesawat surgawi dalam kehidupannya sebelumnya jauh lebih kuat daripada iblis manapun. Jiang Chen belum memiliki hak untuk mengetahui identitas musuh itu dulu. Dia harus tumbuh lebih kuat. Dia sedang dalam perjalanan ke sana, tetapi tidak sepenuhnya dewasa. Lelaki muda itu menyimpan jubahnya yang tak bernoda, dengan sangat mudahnya menerima hadiah itu. The Immaculate Robe akan berfungsi sebagai pengamanan lain dalam pertempuran saya melawan iblis, ia menegaskan dengan percaya diri pada dirinya sendiri. Keempat binatang suci sangat gembira melihatnya meninggalkan ruang rahasia. Tuan Muda Chen, Anda akhirnya terjaga. Kamu menerobos, Tuan Muda Chen. Meskipun tidak rentan terhadap keterkejutan yang berlebihan, mereka tetap kagum dengan perubahan luar biasa pada teman manusia mereka. Jiang Chen berkembang dengan sangat cepat. Binatang-binatang suci memiliki beberapa garis keturunan terbaik di pesawat surga, tetapi pemuda itu berkultivasi lebih cepat daripada mereka. Itu sendiri lebih dari cukup untuk kejutan. Jiang Chen tersenyum kecil. Maaf tentang masalahnya. Berapa hari saya keluar? Petik 2. 3. Jawab burung vermilion dengan jujur. 3 hari. Mata Jiang Chen berbinar. Kita masih punya 4 hari lagi sebelum pasukan iblis berkumpul sepenuhnya di Myriad Abyss. Bukankah begitu? Petik 2. Burung itu mengangguk. Jika kamu bangun 2 hari kemudian, kita akan berada dalam banyak masalah. Syukurlah kita masih punya waktu. Petik 2. Ayo, kita akan menuju ke tanah suci abadi dengan segera. Kita masih akan ke abadi. Burung vermilion tersentak. Kalau begitu, kita bisa disingkirkan dari Winterbrow oleh iblis. Apakah Anda mempertimbangkan risiko itu, Tuan Muda Chen? Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2260. Bab 2260. Tanah Suci Abadi, berpegang teguh. Gadis-gadis suci tidak terlalu terkejut dengan resolusi Jiang Chen untuk pergi ke Eternal, meskipun mereka enggan melihatnya pergi. Terlepas dari singkatnya waktu mereka bersama, ia telah memenangkan mereka dengan prestasi ajaibnya berkali-kali. Rasanya jauh lebih aman untuk membawanya berkeliling, mengingat kelezatan keadaan saat ini. Namun, tidak ada gadis yang memintanya untuk tinggal. Mereka tahu Eternal jauh lebih penting baginya daripada mereka. Saudara Jiang, tidakkah Anda akan mengucapkan selamat tinggal kepada eksekutif 2 tanah suci kami sebelum Anda pergi? Mata si Tom yang cerdik menatap pemuda itu. Tidak banyak waktu. Saya lebih suka mengampuni formalitas kali ini, melambai Jiang Chen. Dia tidak berniat menunda perjalanannya. Jika Forefather Sunrise dan Radiance ada di sini, dia akan sudah berbicara dengan mereka sebelum dia pergi. Tetapi mereka terjebak bersama kekuatan utama Myriad Abyss lainnya di medan perang Offworld. Yang lain hampir tidak cukup penting untuk menjamin perhatian utamanya. Dia tidak terlalu mengenal mereka. Si Tong sedikit kecewa dengan penolakan itu. Para eksekutif masih tidak tahu mengapa setan bersayap dan api mundur, desahnya, dan saya pikir mereka tidak akan pernah tahu. Jika saya mengatakan kepada mereka bahwa Anda akan datang untuk membantu, mereka akan kecewa karena tidak melihat Anda secara langsung, bukan? Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan lancar. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Kita adalah kultivator dalam mengejar kebenaran yang lebih tinggi, bukan? Oh, aku ingin mengingatkanmu bahwa kekuatan utama 10 suku iblis berkumpul di Myriad Abyss segera. Hari-hari ke depan akan menjadi lebih sulit dan sulit. Sebanyak apapun menyakitkan saya untuk mengatakannya, Anda perlu menguatkan diri Anda untuk hal-hal yang semakin buruk. Petik 2. Si Tong sudah tahu tentang ini, karena 4 binatang suci telah membicarakannya. Kecemasan menutupi wajahnya. 10 leluhur ada di medan perang dunia, dan hampir tidak ada orang di sini yang bisa mengambil alih. Jika iblis meluncurkan invasi skala penuh, apa yang harus dilakukan Myriad Abyss? Petik 2. Myriad Abyss tidak memiliki kekuatan untuk bersaing habis-habisan, jawab Jiang Chen dengan keterus-terangan yang tidak biasa. Apakah Anda punya saran untuk kami, Saudara Jiang? Si Tong bertanya penuh harap. Pendapat saya adalah, hindari yang terbaik yang Anda bisa, saran Jiang Chen dengan tulus. Hindari mereka. Si Tong tampak semakin sedih.
Dunia adalah tempat yang besar, tetapi iblis ada di mana-mana. Kemana kita bisa pergi? Petik 2. Medan Perang Offworld bukanlah ide yang buruk. Anda dapat bergabung kembali dengan kekuatan utama Tanah Suci. Atau, Anda bisa pergi ke Winterdraw. Tempat itu akan menjadi tempat pertempuran yang menentukan melawan iblis dalam waktu dekat. Petik 2. Winterdraw, pulau tempat kamu menempatkan banyak pria, ya. Si Tong jadi penasaran. Jiang Chen mengangguk. Memang, pertempuran di sana akan memutuskan apakah invasi mereka ke wilayah manusia berhasil atau tidak. Kali ini, Myriad Abyss Island akan menjadi arena untuk kontes kami. Petik 2. Baik, saya akan memberitahu para eksekutif persis apa yang Anda katakan di sini, mengangguk si Tong. Jiang Chen dengan cepat mengucapkan selamat tinggal sebelum melarikan diri. Itu adalah jalan panjang ke Immortal Secret Land dari Sunrise, tapi sudah ada lebih sedikit iblis yang berkeliaran di Myriad Abyss. Setan emas hampir seluruhnya musnah, dan monster serta setan titan terluka parah. Adapun setan bersayap dan api, mereka terpaksa mundur dengan para pemimpin mereka semua pergi. Pada waktu sebelum iblis-iblis berkumpul penuh di padang belantara yang sunyi, ada serentetan singkat kemalasan damai untuk Myriad Abyss. Jiang Chen tidak menggunakan Starfate untuk terbang lagi. Ukuran langit telah menggantikannya. Itu tidak hanya bisa berakselerasi, tetapi terowongan menembus jalinan ruang juga. Menutupi jarak yang luas bahkan lebih cepat. Semua harta ayahku sangat menakjubkan. Jika aku lebih kuat, aku bisa bepergian dari pesawat ke pesawat dengan Measure. Aku benar-benar akan mengukur jarak antara langit dan bumi dengan Verule ini. Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa ayahnya sangat kuat dalam kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah tahu persis bagaimana mengukur kekuatan itu. Menggunakan harta yang ditinggalkan ayahnya, membantunya memahami tingkat kemampuan ayahnya yang luar biasa, kekuatan yang cukup untuk membelokkan ciptaan itu sendiri. Bahkan penyuling harta terbaik di pesawat surga tidak bisa serta-merta menciptakan begitu banyak mahakarya. Itu terbatas pada Kaisar Langit Taiyuan saja. Saat ini, setiap ahli dari Martial dan Abyssal dikumpulkan di Eternal. Dua negeri suci ini terpaksa berlindung dari kekalahan demi kekalahan. Kerusakan kayu iblis telah mengubah bangsa ilahi mereka menjadi neraka di bumi. Faktanya, ada parasit iblis kayu pada beberapa pengungsi Abyssal. Itu sudah mulai menyebar dalam setengah bulan sebelum kedatangan Divine Kasyapa. Untungnya, dia membawa penawarnya Jiang Chen dan Dragon Whisker Water, serta sejumlah metode untuk menangani setan kayu. Ancaman laten untungnya dinetralkan, yang memungkinkan Eternal nyaris tidak bertahan sampai sekarang. Bangsa ilahi secara keseluruhan memiliki penyusup iblis kayu di dalamnya, tetapi belum sepenuhnya jatuh. Munculnya An Kasyapa serta kehadiran Xi Jumin berarti bahwa abadi memiliki banyak dewa. Karena itu, setan kayu tidak bisa menaklukkan Eternal melalui parasit atau serangan frontal. Situasi terhenti. Setan kayu tidak puas dengan ini. Mereka merasa bahwa Tanah Suci Abadi adalah kacang terberat untuk ditembus di Myriad Abyss, dan kesuksesan akan memberi mereka banyak pujian. Karena itu, mereka terus-menerus mencoba satu trik demi trik selama beberapa hari terakhir. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, Eternal tetap teguh di bawah kepemimpinan dewa-dewa yang membela. Itu jauh lebih kokoh daripada yang telah dibuktikan oleh Tanah Suci lainnya. Setan kayu tidak bisa mendapatkan keuntungan yang menentukan. Ini membuat marah setiap anggota suku. Mereka terbiasa meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Bagaimana mereka bisa ditahan begitu lama di sini di Eternal? Apa yang bisa mereka lakukan? Jika Anda menemukan kesalahan, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Comments for Chapter 2260. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa hidupin tombol lonceng dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk beristirahat. See you next time and bye-bye.